Beraninya kau menyakiti murid-murid sekte Liu Yunku. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan, wajah pemuda berpakaian kuning yang agak pucat itu memperlihatkan sedikit tawa gila, dan dia berteriak, "Nak, matilah kau." Wei Hong mengerutkan kening saat melihat seorang pemuda berpakaian putih datang dengan cepat dari kejauhan. Namun, setelah melihat tingkat kultivasinya, Wei Hong merasa lega. Sial, dia hanya seorang seniman bela diri kelas 1. Apa hebatnya dia? Tentu saja, pemuda berbaju putih di depannya tidak dapat mendengar umpatan Wei Hong. Pada saat ini, pemuda berbaju putih berjalan ke samping pemuda berbaju kuning dan berkata dengan lembut, "Yu Fei, kamu baik-baik saja." "Haha, dia belum mati. Tapi kalau kamu tidak datang, kamu mungkin akan mati." Pemuda berpakaian kuning bernama Yu Fei itu tertawa dan berkata dengan nada bercanda. Kemudian, dia tiba-tiba menunjuk Wei Hong dan berkata dengan penuh semangat, "Yubo, jika kita membasmi bocah Wei Hong ini, maka hadiah dari kakak senior akan menjadi milik kita." Yubo baru saja melihat punggung Wei Hong. Setelah mendengar kata-kata Yu Fei, dia menoleh dan melihat ke arahnya. Ketika dia melihat wajah Wei Hong, ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan nada membasmi, "Haha, nak, aku akan meminjamkan kepalaku kepadamu." Wei Hong mengabaikannya, dan yang lainnya berhenti berkelahi. Zhou Zi mendatangi Wei Hong dan menatapnya. Meskipun ekspresinya dingin, dia tetap berkata dengan lembut, "Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Masih terlalu dini untuk bicara soal penyelamatan sekarang, mari kita basmi orang menyebalkan di depan kita dulu." Wei Hong berkata demikian tanpa merendahkan suaranya, sehingga Yubo dan yang lainnya di seberang juga mendengarnya. "Nak, kau mencari kematian." Yubo melangkah pelan ke tanah dan langsung meninju Wei Hong. Titik. Benarkah Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya? Tanpa bergerak sama sekali, dia juga melayangkan pukulan ke depan. Ledakan. Terjadilah tabrakan hebat, kemudian muncullah suatu pemandangan luar biasa yang membuat semua orang tak percaya. Yubo yang terlihat sombong dan percaya diri langsung terpental, sedangkan Wei Hong yang seharusnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tidak bergerak. Pada saat ini, Wei Hong melihat ke arah Yubo yang terbang mundur. Dia tertawa dalam hatinya, "Baru saja, kekuatanmu melonjak lagi, dan kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kamu hanya mencari kematian." "Apa?" Yu Fei menunjukkan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Yubo seharusnya lebih kuat darinya, tetapi dia tidak bisa menahannya selama satu ronde. Dia ingin pergi untuk membantu Yubo, tetapi Yubo terbalik di udara dan mendarat dengan mantap di tanah, tetapi tidak ada jejak kesedihan dalam ekspresinya. "Kau terlalu kecil. Kekuatanmu memang kuat. Namun, aku akan memberitahumu bahwa seorang pejuang sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan kasar." Yubo mengira dia telah menguasai seni bela diri Wei Hong. Ekspresinya masih tenang dan dia berkata dengan sedikit mencibir. Setelah mengatakan ini, Yubo tidak lagi menyerang dengan tinjunya. Dia langsung mencabut pedang hitam di punggungnya. Setelah mencabut pedang, auranya berubah. Jika tadi Yubo hanyalah seorang pendekar, maka saat ini, Yubo adalah seorang pendekar pedang. 8 pembasmian berturut-turut, menghancurkan langit dan bumi, kata Yubo acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, dia bergerak dengan ringan, dan dengan postur tubuh yang membelah gunung, dia memegang gagang pisau dengan erat dengan kedua tangan dan menebas ke arah Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong masih belum menghunus pisaunya. Dia ingin melihat seberapa lama kekuatannya bisa bertahan. Ledakan. Dengan tabrakan, tebasan pertama Yubo dengan mudah dipatahkan oleh Wei Hong. Namun, Yubo tetap tanpa ekspresi dan menebas lagi. Tebasan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya dan langsung mengunci Wei Hong. Jejak kesungguhan muncul di wajah Wei Hong. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, berteriak pelan, dan mengayunkan tinjunya. Di udara, bayangan pisau besar itu langsung dihancurkan oleh Wei Hong. Namun, Wei Hong juga tidak enak badan, dan dia dengan lembut mundur beberapa langkah. Tanpa memberi Wei Hong waktu untuk berhenti, tebasan ketiga Yubo datang lagi, 8 tebasan berturut-turut, yang merupakan keahliannya yang terkenal. Satu tebasan lebih kuat dari yang lain. 8 tebasan dapat menghancurkan dunia dan merenggut nyawa. Oleh karena itu, Yubo melihat bahwa Wei Hong masih melawan dengan tubuhnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia memang orang bodoh yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Ekspresi Wei Hong tampak garang, urat-urat di telapak tangannya terlihat jelas. Ia sekali lagi menggunakan pukulan untuk menangkis serangan ketiga Yubo. Namun, Wei Hong akhirnya terluka ringan, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya.
Bocah. Kau hanya bisa melawan musuh dengan kekuatan kasar. Kau tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Ini baru serangan ketiga. Selanjutnya, aku akan mengambil nyawamu. Melihat Wei Hong hampir pingsan, Yu Bo mencibir dan mendengus pelan. Yang lain ingin datang untuk membantu, tetapi mereka terjerat oleh orang-orang Sekte Liu Yun dan sekali lagi terjebak dalam pertempuran yang kacau. Sepertinya operasi memang sangat diperlukan. Wei Hong berpikir dalam hati. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku selanjutnya. Wei Hong menghunus pedangnya lagi, sedikit niat membasmi muncul di wajahnya, dia menatap Yu Bo dan berkata dengan ringan. Aku tidak menyadari bahwa kau juga seorang pendekar pedang. Namun, kau masih belum memenuhi standar. Ada sedikit keterkejutan di mata Yu Bo. Ia tidak menyadari bahwa pria di depannya juga seorang pendekar pedang. Memikirkan hal ini, mata Yu Bo dipenuhi dengan niat membasmi yang lebih kuat. Dengan tebasan keempat, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan tenaga. Dengan satu tebasan, bilahnya begitu terang sehingga seolah-olah menghalangi matahari dan bulan. Wajah Yu Bo juga sedikit pucat. Jelas, tebasan keempat menghabiskan banyak energi bela dirinya. Di mana-mana ada pedang. Serangan ini jelas tidak cocok untuk tebasan penguasa. Wei Hong mencengkeram gagang pedang dengan erat, berteriak pelan, dan menatap cahaya pedang yang menekannya. Wei Hong sama sekali tidak ragu dan melesat maju dengan ganas. Ledakan, tabrakan antara keduanya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Pada saat itu, belum lagi Zhou Zi dan yang lainnya tidak dapat membantu, bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak dapat mendekati mereka berdua. Setelah tabrakan itu, Wei Hong tampak malu, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Di sisi lain, wajah Yu Bo tampak garang, dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Tidak heran kakak senior menderita di tangannya. Anak ini benar-benar cakap. Tidak heran semua orang di sekte setuju bahwa kita tidak bisa menahanmu. Jika aku membasminya, aku pasti akan menghadiahinya dengan sangat baik saat aku kembali. Ketika Yu Bo memikirkan hal ini, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Tebasan kelima dan keenamnya langsung menghantam Wei Hong tanpa jeda. Wei Hong dipaksa mundur terus-menerus, tetapi dia tidak sepenuhnya kalah. Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi keduanya. Yu Bo juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Wei Hong dengan ekspresi serius dan berkata dengan lembut, aku akui bahwa aku meremehkanmu. Ilmu pedangmu memang bagus, tetapi sebagai seorang pendekar pedang, jika kamu tidak memadatkan niat pedang, kamu tidak akan bisa mengerti cara menggunakan pedang sama sekali. Ketika Yu Bo mengatakan ini, dia langsung menunjukkan sedikit niat pedangnya. Kau tahu, cukup sulit untuk memadatkan niat pedang. Bahkan seorang jenius seperti Zhuang Mubai hanya memadatkan niat pedang pada usia 21. Dan Yu Bo juga memadatkan sedikit niat pedang belum lama ini, pada usia 25. Oleh karena itu, dia memiliki cukup modal untuk menjadi sombong. Setelah mendengar perkataan Yu Bo, semua orang di sekte Tianya memasang ekspresi mengejek di mata mereka. Meskipun mereka masih bertarung dengan sengit, mereka tetap memandang Yu Bo dengan jijik. Namun, Yu Bo menganggap ini sebagai tanda kekaguman terhadap dirinya sendiri. Haha, bocah, kau bisa mati di bawah tebasanku yang ketujuh, itu sudah cukup untuk dibanggakan. Ditatap oleh semua orang, Yu Bo menjadi semakin sombong saat ini, dan semakin bangga dalam hatinya, tertawa terbahak-bahak. Ya, ada kilatan ejekan di mata Wei Hong, dan begitu dia selesai berbicara, dia dikelilingi oleh niat pedang. Tampaknya ada sedikit suara pemotongan di udara. Matanya menunjukkan cahaya yang tajam, seperti cahaya pisau, dan dia menatap Yu Bo dengan ringan, yang secara langsung menghancurkan niat pedang yang baru saja diciptakan Yu Bo. Yu Bo bahkan merasa bahwa pedang panjang di tangannya sedikit tidak stabil. 3 poin niat pedang. Yu Bo hampir tidak bisa memegang pedang panjang di tangannya, dengan kengerian yang terpancar di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki di depannya benar-benar dapat memahami 3 poin dari maksud pedang. Setiap poin dari maksud pedang merupakan rintangan, dan anak laki-laki ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari kakak laki-lakinya. Bahkan jika kau telah mengumpulkan sepertiga dari niat pedang, kau tetap akan mati hari ini. Mata Yu Bo berkilat dengan niat membasmi yang kuat. Ia menatap Wei Hong dengan saksama, mendengus dingin, dan menebasnya dengan ganas dengan pedangnya. Dengan pedang ini, Yu Bo memadatkan niat pedangnya, dan cahaya pedang mulai muncul di sekelilingnya. Jejak niat pedang mengelilinginya, seperti bola api yang ganas, seperti naga api, yang melesat langsung ke arah Wei Hong, seolah-olah pedang ini akan langsung membakar Wei Hong.
Sedikit rasa dingin muncul di sudut mulut Yubo. Sebagai seniman bela diri tingkat pertama, hanya sedikit orang yang bisa menahan serangannya, apalagi Wei Hong, yang merupakan seniman bela diri tingkat 9. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara yang dapat kulakukan. Wei Hong mendesah dalam hatinya. Dia merasakan sedikit bahaya dari gerakan ini. Gerakan lainnya tidak cukup untuk menerobos. Wei Hong hanya memejamkan mata dan mengangkat pedang panjang di tangannya sedikit. Ketika Wei Hong memejamkan matanya, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung terkumpul pada pedangnya saat dia mengangkatnya dengan lembut. Selain itu, energi bela diri di sekitar Wei Hong melonjak, seolah-olah juga mengalir ke arah pedang Wei Hong. Momentum Wei Hong menurun, tetapi kekuatan pedangnya semakin kuat. Menghancurkan. Ketika kekuatan pisau mencapai puncaknya, serangan Yubo juga datang di depannya. Wei Hong menebas dengan pisaunya. Tidak seorang pun dapat menggambarkan apakah itu cepat atau lambat. Bahkan ketika dia menebas dengan pisaunya, tidak ada jejak aura yang menakutkan dan tajam sama sekali. Namun, dia dengan mudah menembus tebasan ketujuh Yubo tanpa perlawanan apapun. Di bawah tatapan Yubo yang sedikit ngeri, cahaya pedang itu langsung menembus dadanya. Setelah menembus, Yubo tampak terpuruk. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat lubang besar di dadanya. Dia menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan bergumam, serangan macam apa pisau ini? Gaya pedang pemusnahan. Suara dingin Wei Hong terdengar di depan Yubo, dan ketika dia mendengar nama itu, senyum menyedihkan muncul di sudut mulutnya, dan dia terjatuh dengan keras. Gaya pedang pemusnahan. Suara dingin Wei Hong tidak hanya membuat takut Yubo yang sudah mati, tetapi juga orang lain yang sedang bertarung. Bagaimana ini mungkin, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Yu Fei, yang sedang bertarung dengan Zhou Zi, berkata dengan tidak percaya ketika dia melihat Yubo, yang baru saja berada di atas angin, jatuh. Tepat saat dia sedang lengah, Zhou Zi memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan keras bahu kanan Yu Fei, menyebabkan dia terlempar mundur. Yu Fei meninggalkan Zhou Zi saat ini, menggerakkan kakinya pelan, dan langsung mendatangi Yubo yang sudah tak bernyawa, menatap Wei Hong, dan berkata dengan niat membasmi, "Wah, kau sudah mati, kau sudah mati." Merasa bahwa energi bela dirinya terkuras terlalu banyak, Wei Hong pun menampakkan senyum getir di sudut mulutnya. Namun, melihat Yu Fei di depannya tampak sudah kehilangan akal sehatnya, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata dengan enteng, "Zhou Zi, kuserahkan padamu." Wei Hong mundur selangkah karena, dalam situasi saat ini, Sekte Tianya sudah berada di atas angin. Dia tentu saja tidak perlu mengambil tindakan lagi dan berusaha memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, itu akan menjadi buruk. Telapak tangan penyegel mutlak. Saat Wei Hong berbicara, Zhou Zi sudah tiba di depan Wei Hong. Dengan teriakan ringan, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, langsung menyegel Yu Fei di depannya. Yu Fei yang sudah terluka, bukanlah tandingan Zhou Zi. Meskipun keduanya terlibat dalam perkelahian, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Pada saat ini, Wei Hong dengan hati-hati mengingat gerakan yang baru saja dilakukannya, yang merupakan gerakan yang dipelajarinya setelah kembali dari pertempuran dengan Zhuang Mubai di alam Laut Ibel. Jurus Zhuang Mubai, pedang menghancurkan. Gunakan pedang untuk menghancurkan dunia, tetapi Wei Hong telah mempelajarinya melalui penghancuran pedang secara langsung, menggunakan pedang untuk menghancurkan pedang. Momentumnya tidak sekuat Zhuang Mubai, tetapi terkonsentrasi pada satu titik dan dapat langsung menghancurkan pedang Anda. Namun, jurus ini masih memiliki beberapa kekurangan, dan kali ini, Wei Hong hanya ingin menguji kekuatannya. Namun, efeknya masih bagus. Wei Hong berkata ringan sambil tersenyum di wajahnya. Beberapa menit kemudian, saat merasakan energi bela diri yang kuat memenuhi tubuhnya, Wei Hong berdiri dengan lembut. Setelah menyaksikan Yu Fei dipukuli oleh Zhou Zi, Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Sebuah pisau menebas langsung, pisau biasa, secepat kilat, dan datang di belakang Yu Fei. Ketika dia merasakan bahaya, sudah terlambat. Engah, bilahnya bersinar dari atas ke bawah, langsung memotong lengan kiri Yu Fei, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Ledakan, Zhou Zi bereaksi sangat cepat, dan menebas Yu Fei lagi dengan satu telapak tangan, dan menebasnya lagi. Namun, arahnya sangat cerdik. Yu Fei terlempar ke belakang dan jatuh tepat di kaki Wei Hong. "Ah, nak, aku akan membasmimu." Merasakan sakitnya, Yu Fei meraung keras dengan wajah yang ganas. Jika tatapan bisa membasmi, Wei Hong pasti sudah terbasmi 1000 kali olehnya. Desir, Wei Hong menatap Yu Fei yang tergeletak di tanah,
cahaya dingin melintas di matanya, dan dia memotong lengan kanan Yu Fei lagi. Ah! Yu Fei berteriak keras karena kesakitan, tetapi wajah Wei Hong tetap dingin. Dia menatapnya dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin bahagia, diamlah. Mendengar kata-kata Wei Hong yang dingin namun mematikan, Yu Fei merasakan hawa dingin di hatinya dan tiba-tiba terdiam. Namun, kebencian di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Biar kutanyakan padamu, hadiah untuk kakak senior yang baru saja kau sebutkan, mungkinkah Zhuang Mubai mengatakan sesuatu tentang itu setelah dia kembali ke sekte Liu Yun? Wei Hong berkata dengan enteng. Ini adalah satu hal yang ingin dia klarifikasi. Haha, nak, biar ku beritahu, kakak tertua kami telah mengeluarkan perintah membasmimu di seluruh sekte. Kau akan mati, kecuali kau tetap di sekte Tianya selama sisa hidupmu. Kalau tidak, tidak ada tempat untukmu di negara Wuji yang besar ini. Mendengar Wei Hong menanyakan hal ini, raut wajah Yu Fei tampak gila. Ia tertawa terbahak-bahak, tidak lagi peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, seolah-olah ia telah melihat Wei Hong diburu oleh sekte Liu Yun. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kata Wei Hong enteng. Begitu dia selesai bicara, sebuah kepala menoleh ke samping. Mata itu, yang masih dipenuhi amarah, menunjukkan bahwa Yu Fei akan mati dengan mata terbuka. Sepertinya akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Wei Hong menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Hubungan antara sekte Tianya dan sekte Liu Yun selalu menjadi hubungan yang harmonis di permukaan, dan mereka telah bertengkar tanpa henti secara pribadi. Jika mereka benar-benar diganggu atau dibasmi, tidak perlu mengeluh, mereka pantas mendapatkannya. Dengan kematian Yu Fei, beberapa orang yang tersisa juga terbasmi. Pada saat ini, Zhou Zi sekali lagi berkata kepada Wei Hong, terima kasih. Jika bukan karenamu kali ini, aku khawatir kita benar-benar akan ditinggalkan di sini. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit, tetapi dia mengajukan pertanyaan yang lebih membuatnya khawatir. Rumput roh 5 pasti dijaga oleh monster. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ini juga keberuntungan. Monster itu sedang dalam proses transformasi, jadi kami mencuri satu secara langsung. Zhou Zi berkata di sini, dan tiba-tiba jejak permintaan maaf muncul di wajahnya. Ramuan 5 roh ini sangat berguna bagiku. Setelah aku kembali, aku pasti akan memberimu sesuatu yang lain untuk membalas budimu. Tidak, aku tidak menginginkan 5 ramuan rohani. Aku hanya bertanya, kau harus segera kembali. Lagi pula, di sini tidak aman. Melihat Zhou Zi salah paham, Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan melanjutkan. Sekarang setelah memperoleh 5 ramuan roh, Zhou Zi tentu saja ingin kembali. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan Wei Hong beberapa patah kata lagi, ia kembali bersama murid-murid lainnya. Namun, sebelum pergi, Wei Hong bertanya di mana mereka mendapatkan 5 ramuan roh. Zhou Zi dengan baik hati menasihatinya beberapa patah kata. Bagaimanapun, yang menjaga 5 ramuan roh adalah monster hitam, yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri kelas 2. Terlebih lagi, ketika dia menjadi gila, kekuatannya bahkan lebih tinggi. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah melihat Zhou Zi dan yang lainnya pergi, Wei Hong menatap mayat-mayat di tanah sambil tersenyum di wajahnya. Dengan satu gerakan, dia kembali menyedot semua cincin penyimpanan mereka ke tangannya. Pada saat yang sama, partikel dantian dilepaskan lagi, memurnikan semua mayat. Tidak mungkin hanya ada 5 ramuan rohani. Harus ada setidaknya 5. Meskipun 5 ramuan rohani tidak begitu berguna bagiku, 5 akar rohani sangatlah berguna. Wei Hong berpikir dalam hati. 5 ramuan rohani digunakan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan fisik. Ramuan ini juga dapat meningkatkan kekuatan satu atribut. Yang dibutuhkan dan diinginkan Zhou Zi, selain meningkatkan tubuh fisiknya, adalah meningkatkan atribut tubuh roh esnya. Namun, rimpang rumput 5 roh, akar 5 roh, lebih bermanfaat. Jika rumput 5 roh dapat meningkatkan kekuatan fisik, maka akar 5 roh dapat meningkatkan hambatan tubuh. Dengan kata lain, ketika kekuatan fisik Anda tidak dapat lagi ditingkatkan, kelima akar spiritual dapat memungkinkan Anda untuk terlahir kembali dan meningkatkan kekuatan fisik Anda lagi. Kekuatanku sekarang lebih dari 50.000 kilogram. Dapat dikatakan bahwa kekuatanku telah mencapai titik jenuh. Jika aku tidak menembus level seniman bela diri, kekuatanku tidak akan meningkat lagi. Dan kelima akar spiritual ini sangat berguna bagiku. Wei Hong berpikir dalam hatinya. Namun, Wei Hong perlu memikirkan cara untuk menghadapi binatang hitam itu. Mari kita lihat dulu, baru kita bicarakan hal-hal lain. Wei Hong sudah memutuskan. Daripada memikirkan kesulitan di sini, lebih baik kita lihat dulu,
baru kita bicarakan sesuai situasi spesifiknya. Kakak, apakah kamu yakin itu rumput 5 roh di arah yang berlawanan? Seorang pria yang tampak luar biasa kuat menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata dengan gembira. Tentu saja, apakah aku berbohong padamu, ini juga informasi yang telah diketahui orang lain, dan kali ini, ular piton hitam itu seharusnya telah mencapai tahap transformasi, jadi kita harus bergegas. Pria lain dengan bekas luka di wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya dan berkata dengan ringan. Semuanya, semangat. Kali ini, jika kita bisa mendapatkan 5 ramuan rohani dan mencabut 5 akar rohani, maka kita pasti akan meraup untung besar. Pria berbekas luka itu berteriak pelan, dan orang-orang yang mengikutinya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka semua adalah penjahat nekat yang sering bertindak nekat. Mereka sering pergi ke pegunungan untuk membasmi dan merampok, atau mencari ramuan untuk dijual ke balai lelang. Susan, apakah menurutmu benar-benar ada 5 ramuan roh di sana? Seorang anak laki-laki muda berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi sembrono di wajahnya. Tuan muda ketiga, bagaimana mungkin aku berbohong padamu kali ini? Aku telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencari tahu. Selama kamu mendapatkan 5 ramuan roh dan merendamnya dalam 5 akar roh, maka kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Di samping pemuda itu, seorang pria parubaya memiliki ekspresi hormat di wajahnya, dan pada saat yang sama, ekspresi penuh harap. Haha, bagus, bagus. Kali ini, jika kekuatanku bisa ditingkatkan, maka saudara-saudaraku yang lain tidak perlu lagi punya ide-ide yang tidak benar. Senyum bahagia muncul di wajah pemuda itu, dan dia terbang menjauh lagi. Kedua lelaki itu berlari kencang sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka, ada beberapa orang yang mengikuti dengan lambat. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian ungu dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Zhao Seng, apakah situasimu benar? Pemuda berbaju ungu itu bertanya dengan suara rendah sambil berjalan. Tuan muda, situasinya benar. Seorang pria parubaya di sebelahnya, yang memancarkan aura yang sangat kuat, juga melaporkan dengan suara rendah saat ini. Adikku benar-benar merepotkan. Kalau suatu saat dia tahu kalau ramuan yang dia peroleh akhirnya jatuh ke tanganku, aku penasaran seperti apa ekspresinya nanti. Tatapan membasmi terpancar di mata pemuda berpakaian ungu itu, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda, meskipun Anda bersaing untuk posisi direktur kota, yang terbaik adalah tidak membasminya. Pria parubaya itu teringat sesuatu saat ini dan menasihati dengan hati-hati. Jangan khawatir, aku masih tahu batas kemampuanku. Pemuda berbaju ungu itu melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan ringan. Rumput 5 roh umumnya tumbuh di tempat yang sangat gelap dan akan padam saat terkena cahaya. Oleh karena itu, ketika Wei Hong datang ke sebuah gua dan melihat situasi yang sangat gelap di dalam gua, dia tidak terlalu terkejut. Menurut pendapat Wei Hong, rumput 5 roh hanya dapat tumbuh dalam kondisi tersembunyi seperti itu. Tiba-tiba, Wei Hong mengerutkan kening. Seseorang datang. Dia segera bersembunyi. Dia hanya melihat beberapa pria berjalan ke arahnya dari kejauhan. Wei Hong jelas merasakan aura pembasmi yang kuat dari orang-orang ini. Aura itu tidak terbentuk dengan sengaja, tetapi dipancarkan secara tidak sadar karena dia telah membasmi begitu banyak orang. Mungkinkah orang-orang ini juga mengincar 5 ramuan spiritual? Wei Hong bergumam pelan sambil bersembunyi di sebuah pohon besar. Saudaraku, apakah ini tempatnya? Ketika mereka tiba di pintu masuk gua, lelaki yang agak kekar itu sedikit mengernyit, jelas tidak begitu yakin. Tentu saja ada di sini. Selain itu, semua orang harus berhati-hati. Jika kita dapat menemukannya, orang lain pasti juga dapat menemukannya. Asan, kalian tetaplah di luar. Sementara ular piton hitam itu berevolusi, kita akan segera mengambil 5 ramuan roh dan pergi. Pria berbekas luka itu jelas sangat berhati-hati. Setelah memberi perintah, dia berjalan langsung ke dalam gua seperti anak panah yang panjang. Jelas, mereka sudah bekerja sama dengan sangat baik. Ada 3 orang lain yang mengikuti pria berbekas luka itu ke dalam gua, tetapi 2 orang lainnya tetap tinggal. Bos itu memang hebat. Dia selalu membuat kita waspada. Seorang pria yang sedikit lebih pendek bergumam pelan dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Diamlah, bos. Ini demi keselamatan kita. Kalau kau masuk, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Mendengar gerutuan pria pendek itu, pria kurus lainnya menunjukkan sedikit amarah di wajahnya dan memarahi dengan lembut. Hehe, aku hanya ingin berolahraga. Kalau tidak, setiap kali aku menjalankan misi, aku akan bermalas-malasan. Aku takut tubuhku akan berkarat. Pria pendek itu tersenyum dan berkata dengan nada bercanda.
Titik titik titik. Titik titik titik. Haha, jangan khawatir, tubuhmu tidak akan berkarat kali ini. Karena kamu akan segera mati. Tepat saat pria pendek itu selesai berbicara, tiba-tiba, suara yang sedikit sombong terdengar dari kejauhan. Siapa wajah kedua pria itu sedikit berubah dan mereka berteriak bersamaan. Haha, orang-orang yang membasmimu, Susan, basmi mereka berdua, jangan menahan diri. Seorang pemuda berpakaian putih terlihat berjalan ke arah mereka dari kejauhan, dan dengan cepat datang di depan kedua pria itu. Kemudian, dia berbicara kepada Susan di sampingnya. Susan mengangguk pelan, tanpa basa-basi. Ia melangkah maju dengan ringan, dan kekuatan seorang seniman bela diri kelas 1 langsung terlihat. Orang-orang di sampingnya adalah seniman bela diri kelas 9, dan mereka langsung menghalangi gua. Dengan demikian, jalan mundur kedua pria itu terputus. Wajah pria pendek itu juga sedikit berubah saat ini. Ketika dia melihat pemuda berpakaian putih di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, tetapi dia masih berkata, Tuan Han, kami cukup mematuhi aturan di Leceng. Kali ini, kami menemukan rumput 5 roh terlebih dahulu, Anda harus bersikap masuk akal. Haha, Zhao San, kau benar-benar menyuruhku untuk berpikir. Kalau begitu, biar ku beritahu, yang ku bicarakan adalah berpikir. Susan, apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana, ayo mulai. Pemuda berpakaian putih, yang dipanggil Tuan Han, menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya dan berkata dengan keras. Susan tidak ragu lagi dan menebas Zhao San. Zhao San menunjukkan sedikit kemarahan saat ini. Han Fang, jangan dorong aku terlalu jauh. Zhao San menghindari pedang Susan dengan sedikit canggung dan berteriak keras. Namun, Han Fang di sebelahnya memiliki tatapan mengejek di matanya, sementara serangan pedang Susan begitu kuat sehingga Zhao San lengah. Dia hanya seorang prajurit tingkat 9 dan jauh dari menjadi lawan Susan. Pria kurus lainnya juga terjerat oleh ketiga orang itu saat ini, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Hanya masalah waktu sebelum mereka berdua terbasmi. Leceng Tuan Muda Han Wei Hong menunduk kali ini dengan sedikit keraguan. Dia jelas tidak mengerti siapa Tuan Muda Han ini. Terakhir kali dia bertemu Feng An di lapangan uji coba, dia sepertinya berasal dari Leceng. Sementara Wei Hong sedang berpikir, Zhao San dan Li Si di bawah juga terbasmi secara langsung. Melihat mayat keduanya, Susan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia segera mendatangi Han Fang dan bertanya dengan suara rendah, Tuan ketiga, apakah kita akan masuk sekarang? Kenapa harus masuk? Tunggu saja di sini. Kalau ular raksasa itu bangun di dalam, kita tidak akan bisa melawannya. Jadi, tunggu saja. Guoda keluar dan langsung membasminya. Senyum dingin terpancar di mata Han Fang, dan dia berkata dengan nada membasmi. Yang satu adalah seniman bela diri, dan yang lainnya adalah prajurit tingkat 9. Jika kita menunggu sampai mereka berdua menderita kekalahan telak dalam pertarungan, maka aku seharusnya masih punya kesempatan. Wei Hong menatap orang-orang di bawah dan berpikir cepat dalam benaknya. Tiba-tiba, Wei Hong mengerutkan kening. Sebenarnya ada orang lain, Wei Hong bergumam. Dia hanya melihat beberapa orang yang bersembunyi dengan sangat baik sejauh 200 meter dari gua di bawah. Di antara mereka, seorang pemuda berpakaian ungu memandang Han Fang dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Wei Hong menahan napas saat ini. Dia tidak terburu-buru sekarang. Tidak peduli bagaimana ketiga pihak bertarung sampai mati, itu akan menguntungkannya. Jika itu benar-benar menjadi pilihan terakhir, maka pada saat itu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka semua akan dipukuli sampai mati. Tuan Muda, haruskah kita menjelaskan alasannya langsung kepada Tuan Muda ketiga? Saya pikir dia hanya menginginkan 5 ramuan spiritual. Jadi, mari kita bekerja sama untuk menangkap ular raksasa itu. Kita menginginkan ramuan dalamnya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Zhao Seng menatap istri Han Fang di kejauhan. Sedikit keraguan melintas di matanya, lalu dia berkata kepada pemuda berbaju ungu itu. Haha, Zhao Seng, aku mengerti maksudmu, dan aku juga mengerti maksud ayahku. Tapi, apakah menurutmu saudaraku akan setuju jika kita tiba-tiba muncul? Kurasa dia bahkan berpikir untuk meninggalkan kita semua di sini, jadi, sebaiknya kita menunggu dengan sabar. Pada saat ini, pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba memperlihatkan senyum lembut dan berkata dengan ringan kepada Zhao Seng. Zhao Seng menghela napas pelan saat ini dan berhenti berusaha membujuknya. Dia juga mengerti bahwa yang kuat dihormati, dan pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dia benar-benar tidak bisa bersikap lunak. Dia hanya berharap putra tertua akan menunjukkan belas kasihan nanti.
Waktu selalu lama ketika menunggu. Tepat ketika semua orang mulai tidak sabar, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh seperti monster yang datang dari gua. Semua orang terkejut dan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Han Fang melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk bersembunyi. Asan, Asi, ayo cepat pergi. Pria berbekas luka itu berteriak keras sebelum keluar dari gua. Dia tidak melambat dan bersiap untuk berlari langsung ke kejauhan begitu dia keluar dari gua. Akan tetapi, lelaki yang penuh bekas luka itu tidak mendengar jawaban apapun, dan sebelum dia melangkah 2 langkah, dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya, dan naluri alamiahnya membuatnya langsung mundur selangkah. Ledakan. Tepat saat lelaki yang penuh bekas luka itu hendak melangkah maju, kilatan cahaya pisau tiba-tiba muncul dan menciptakan lubang besar di depannya. Wajah lelaki berbekas luka itu berubah jelek saat ini, dan dia berkata dengan suara yang dalam, teman mana yang dendam pada Guo silakan keluar dan bicara. Haha, Guoda, aku tidak bermaksud jahat padamu. Serahkan saja 5 ramuan roh itu padaku dan aku akan membasmimu dengan cepat. Han Fang melompat dari samping, menatap pria yang terluka itu, dan berkata sambil tersenyum tipis. Han Fang, itu kamu. Jadi, Asan dan Si sama-sama dibasmi oleh Mu Guo dan menunjukkan sedikit kesadaran di wajahnya saat ini. Lalu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, kamu sangat pintar, dan kamu harus segera turun untuk menemani mereka. Han Fang melambaikan tangannya sedikit saat ini, dan Susan menghunus pisaunya lagi dan menebas langsung ke arah Han Fang. Apakah menurutmu aku, Guoda, mudah diganggu? Wajah Guoda sedikit marah saat ini. Dia merasa ular raksasa itu semakin dekat di belakangnya. Ada kilatan kegilaan di matanya. Karena dia ingin aku mati, maka tidak ada orang lain yang bisa selamat. Lakukanlah. Guoda berteriak pelan, dan dia melangkah maju, memegang palu raksasa, dan menebas Susan dengan ganas. Dengan niat membasmi yang membuncah di tubuhnya, dia menjerat Susan. Ketiga orang di belakangnya juga menunjukkan niat membasmi di wajah mereka. Wajah semua orang menjadi ganas, dan mereka langsung menyerang orang-orang yang dibawa oleh Han Fang. Han Fang masih tersenyum. Ia melompat sedikit dan menemukan tempat yang relatif aman. Ia menunduk dengan tenang sambil sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ia benar-benar menikmati perasaan bahwa semuanya telah direncanakan. Pergilah ke neraka. Kekuatan Guoda sebanding dengan Susan. Pada saat ini, dia meraung, dan palu godam di tangannya menjadi semakin kuat. Dia langsung menghantam Susan dengan palu demi palu. Wah, tabrakan hebat itu mengakibatkan kerusakan besar di sekitar kedua lelaki itu, namun kedua lelaki itu seolah tak peduli dan tak menghiraukan hal itu sama sekali, lalu kembali berkelahi. Meskipun serangan orang lain tampaknya sedikit kurang kuat, mereka juga cukup gila. Orang-orang yang dipimpin oleh Guoda semuanya adalah penjahat putus asa dengan kekejaman yang luar biasa, jadi mereka secara alami terlihat lebih mengesankan. Orang-orang di pihak Han direkrut olehnya, jadi tentu saja mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Ketika kedua belah pihak sedang bertarung sampai mati, tiba-tiba, sebuah badai keluar dari pintu masuk gua. Beberapa orang yang berada di dekat pintu masuk gua langsung tertiup angin. Di belakangnya ada seekor ular raksasa hitam besar. Beberapa sisik di tubuhnya belum rontok, dan matanya bersinar hijau. Setelah keluar, ular itu tidak berhenti sama sekali, dan menggunakan ekornya untuk mengirim yang lain terbang lagi. Haha, kalau begitu kau ingin membasmiku, Guoda. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Guoda menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ramuan obat dari tangannya dan melemparkannya langsung ke udara. Ramuan yang dilihat Susan saat ini panjangnya kurang dari setengah meter, tetapi daunnya memancarkan warna bening, seolah-olah mengandung sedikit aroma obat. Itu adalah rumput 5 roh. Susan segera mengambilnya di tangannya. Haha, kalian bersenang-senanglah. Aku tidak akan ikut campur. Saudara-saudara, mundurlah. Guoda cukup bebas dan santai. Dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertarungan, jadi dia dengan tegas memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk mundur. Namun, dia harus mengakui bahwa dia kurang beruntung karena dia memilih tempat di mana pemuda berbaju ungu itu bersembunyi. Ledakan. Dengan satu pukulan, Guoda terdorong mundur lagi. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian ungu itu berhenti bersembunyi dan menunjukkan senyum di wajahnya. Kakak ketigaku tidak mengatakan untuk melepaskanmu. Han Zhao. Guoda menunjukkan ekspresi getir di wajahnya saat ini. Melihat Han Zhao yang bergerak, jejak kewaspadaan melintas di matanya. Kau tahu, Han Zhao dari Lecheng,
sebagai putra tertua dari City Lord S Mansion, secara alami memiliki kekuatan luar biasa dan telah mencapai level seniman bela diri. Kakak ketigaku tidak mengatakan apapun untuk melepaskanmu. Han Zhao masih memiliki senyum lembut di wajahnya saat ini, tetapi kata-katanya tanpa disadari memancarkan sedikit niat membasmi, yang membuat Guo Da diam-diam khawatir. Han Zhao, aku sudah memberikan 5 ramuan rohani kepada Han Fang, dan kita tidak akan memperebutkannya lagi. Apakah kau masih ingin membasminya secepat ini? Berikan dia sedikit ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Guo Da harus berbicara lagi dengan nada yang sedikit keras saat ini. Yah, apa yang kau katakan memang benar, tapi aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu di masa depan. Karena kau sudah di sini, maka jangan pergi. Han Zhao berkata, sambil menatap Susan yang terjerat oleh cahaya raksasa, dan berkata dengan ringan, Zhao Seng, pergi dan bantu. Zhao Seng telah menunggu perintah Han Zhao, jadi dia bergegas maju. Pada saat ini, Han Zhao tiba-tiba bergerak, gerakan tubuhnya sangat halus, dan dia meninju Guo Da di depannya dengan keras. Apa kau benar-benar mengira aku terbuat dari tanah? Lihat, Guo Da sudah sangat marah saat ini. Dia meraung dan bergegas maju. Di lapangan, ketiga pihak terlibat langsung dalam perkelahian. Susan, yang hampir tidak dapat bertahan, secara alami berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit dengan penambahan Zhao Seng. Ular piton raksasa itu sedang dalam proses bangkit, sehingga kekuatannya berkurang banyak. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Wei Hong sedang menyaksikan perkelahian di antara kerumunan, dan dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia langsung menggunakan teknik Peng Ibel dan langsung menyerbu ke dalam gua. Tepat saat dia hendak mencapai gua, tiba-tiba, terdengar teriakan pelan. Nak, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau memanfaatkan kekacauan ini. Han Fang, yang tidak bertarung, awalnya tertekan karena penampilan Han Zhao. Saat ini, dia menoleh sedikit dan melihat seorang anak laki-laki berjalan menuju gua. Memikirkan hal ini, Han Fang tidak banyak berpikir dan langsung mengejar ke dalam gua. Pada saat yang sama, dia membanting Wei Hong dengan keras dengan telapak tangannya. Ledakan, serangan telapak tangan itu sia-sia. Yao Peng Jue milik Wei Hong begitu cepat. Tentu saja, saat Han Fang bergerak, ia langsung terbang ke dalam gua. Han Fang di belakangnya hampir marah. Ia mempercepat langkahnya lagi dan langsung mengejar Wei Hong. Tuan muda ketiga, melihat Han Fang benar-benar berjalan menuju gua, wajah Susan juga sedikit berubah. Namun, memikirkan ular piton raksasa di depannya, orang yang paling berbahaya tidak ada di sini, jadi gua itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dia juga seorang prajurit tingkat 9. Dengan kekuatan tuan muda ketiga, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Berpikir seperti ini, pisau di tangan Susan menjadi semakin kuat, dan dia dengan kuat menyeret ular piton raksasa itu, membuatnya tidak dapat kembali ke gua. Begitu Wei Hong memasuki gua, gua yang agak gelap membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia menahan ketidaknyamanan itu dan melompat maju dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menyebarkan semua dantiannya. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang sangat kuat, Wei Hong merasa bebas dan tenang di gua yang gelap seperti di siang hari. Dibandingkan dengan ketenangan Wei Hong, Han Fang yang mengikutinya dari belakang tidak seberuntung itu. Begitu dia masuk, dia langsung pingsan di dalam gua yang gelap. Saat ini, Han Fang tidak ingin segera keluar, tetapi ingin menangkap orang yang berani memanfaatkan kekacauan itu. Dia hanya mengandalkan persepsinya dan bergegas maju selangkah demi selangkah. Namun, Han Fang masih meremehkan kegelapan gua. Dia tidak menyiapkan lilin apapun, jadi dia harus melangkah maju dengan hati-hati. Nak, jika aku menangkapmu, aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Suara Han Fang yang agak suram bergema di dalam gua. Namun, Wei Hong tidak dapat mendengar apapun saat ini. Dia berlari sepanjang jalan, dan ketika dia hampir sampai di ujung gua, Wei Hong tiba-tiba merasakan cahaya datang dari depan, dan dia sedikit terkejut. Apakah aku melakukan kesalahan? Rumput roh 5 tidak bisa terkena cahaya. Wei Hong mengerutkan kening sambil berpikir, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan dia bergegas maju. Ketika Wei Hong melihat situasi di depannya, dia juga sedikit terkejut, lalu berkata, hewan yang pintar sekali. Di gua batu di depannya, sebenarnya ada beberapa mutiara berkilauan yang bertatahkan. Itu belum semuanya. Di tengahnya, sebenarnya ada lapisan es yang memancarkan hawa dingin. Selain itu, di lapisan es itu, ada beberapa sisik, yang jelas-jelas jatuh dari ular piton raksasa itu. Wei Hong melihat ke sisi hamparan es,
di sana terdapat beberapa tanaman obat. Di bawah cahaya mutiara malam, tanaman itu memancarkan sedikit energi yin. Itulah 5 tanaman obat spiritual yang dicari Wei Hong. Tidak heran rumput 5 roh dapat tumbuh di sini. Tidak ada sinar matahari, dan hamparan es yang luas sangat cocok untuk pertumbuhan rumput 5 roh. Wei Hong mengangguk. Kemudian, dia tidak membuang waktu lagi dan bersiap untuk mencabut rumput 5 roh. Nak, hentikan. Apa kau seharusnya menikmati ramuan ini pada saat ini? Sebuah teriakan keras terdengar. Wei Hong mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang pemuda berpakaian putih, sedikit kelegaan muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang seharusnya bisa menikmatinya? Wei Hong bertanya ringan dengan sedikit ekspresi geli di wajahnya. Serahkan cincin penyimpanan di tubuhmu, dan kemudian, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, aku akan mengampuni nyawamu. Mata Han Fang berkilat dengan arogansi saat ini. Dia menatap Wei Hong dengan jijik dan berkata dengan ringan. Serahkan saja padaku. Wei Hong meraung marah, menginjak langkah Lingbo, datang tepat di depan Han Fang, dan meninjunya dengan keras. Semua kekuatan tiba-tiba meledak. Melihat Han Fang di depannya, Wei Hong menunjukkan sedikit niat membasmi di sudut mulutnya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Teriakan dan serangan yang tiba-tiba itu membuat Han Fang tertegun sejenak, tetapi ketika tinju Wei Hong datang di depannya, Han Fang juga bereaksi, dan pada saat yang sama, sebuah seringai muncul di wajahnya. Wah, kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, Han Fang mengangkat tinjunya dan menghadapi Wei Hong dengan ganas. Ledakan. Terjadi benturan keras, lalu terdengar suara tulang patah. Han Fang memuntahkan darah dan terpental mundur. Bagaimana ini mungkin? Raut wajah Han Fang tampak terkejut saat ini. Ia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Kultivasinya sendiri telah mencapai puncak prajurit tingkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah tingkat seniman bela diri yang dapat mengalahkannya. Han Fang masih shock meskipun tangan kanannya sakit. Namun, Wei Hong sudah melangkah maju dan memukulnya lagi dengan keras. Han Fang meraung dan berdiri lagi, tetapi akhirnya dia berhenti melawan Wei Hong secara langsung. Tiba-tiba dia memegang pedang panjang di tangannya dan menatap Wei Hong dengan muram. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu harus mati hari ini. Pedang Lian Cheng. Pada saat ini, Han Fang menikam Wei Hong dengan ganas menggunakan pedangnya. Pedang itu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Han Fang cukup percaya diri dengan pedangnya. Anak laki-laki di depannya hanya sedikit lebih kuat secara fisik, tetapi dia masih dikalahkan oleh pedangnya. Han Fang menunjukkan senyum di sudut mulutnya dan berpikir ringan. Terlihat Wei Hong bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi langsung menghancurkan pedang Han Fang dengan sebuah pukulan. Kemudian, di bawah tatapannya yang sedikit ngeri, tangan kanan Wei Hong langsung menggenggam pedang Han Fang dan menghancurkannya. Ini adalah pedang tingkat Suan tingkat rendah, dan pedang itu hancur karenanya. Han Fang tampaknya tidak mempercayai matanya saat ini. Dia menatap kosong ke arah pemuda berbaju biru di depannya. Untuk sesaat, dia bahkan lupa untuk menyerang. Ketika Wei Hong mencengkeram tenggorokannya, Han Fang akhirnya bereaksi. Pada saat ini, semua citranya sebagai seorang bangsawan dan rencananya yang sempurna terlempar dari benaknya. Dengan tatapan ketakutan di matanya, dia berteriak, kau tidak bisa membasmiku. Aku adalah putra penguasa Lecheng. Wei Hong terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Han Fang, tetapi Han Fang mengira Wei Hong takut. Dia pintar, jadi dia berkata langsung, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memintamu untuk menjadi tumbalku, dan aku akan memberimu bahan obat apapun yang kamu butuhkan. Emas, perak, perhiasan, kecantikan, ramuan, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu, selama kamu setuju untuk mengikutiku. Han Fang merasa hidupnya tidak lagi dalam bahaya, jadi dia berpikir untuk menaklukkan Wei Hong. Namun, dia dengan cepat menghitung dalam benaknya setelah menaklukkannya, dia akan kembali dan membiarkan ayahnya menghajarnya habis-habisan, dan kemudian, dia akan menggunakan kekuatan dan kekuasaan, dan dia akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Retakan. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan meremas tenggorokan Han Fang dengan cubitan ringan. Pada saat yang sama, dia melemparkan Han Fang ke samping seperti guk-guk mati. Dia tidak lagi menatap Han Fang, tetapi bersiap untuk meletakkan rumput 5 roh di depannya ke dalam cincin penyimpanan. Han Fang masih agak sadar saat ini. Dia ingin membuka mulutnya dan bertanya dengan keras mengapa Wei Hong tidak menyetujui persyaratan yang begitu baik. Namun, hidupnya berlalu dengan tenang, matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan mata terbuka.
Total ada 4 Five Spirit Herb di depan mereka. Agaknya, setelah Zhou Zi atau Guoda mengambil satu, mereka tidak berani tinggal lebih lama karena takut membangunkan ular piton hitam itu. Namun meski begitu, Guoda tetap membangunkan ular piton raksasa itu. Dia mengambil 4 ramuan 5 spiritual, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan 4 akar 5 spiritual dan 5 akar spiritual dari 2 ramuan 5 spiritual yang telah dipetik Guoda dan Zhou Zi, dan menaruh semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Wei Hong berdiri, menatap hamparan es di depannya, memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak memindahkannya. Lagi pula, jika dia benar-benar memindahkannya, mungkin akan segera meluncur saat dia mencapai sekte Tianya. Wei Hong kemudian mengalihkan pandangannya ke Han Fang, yang sudah meninggal, dengan seringai di wajahnya. Belum lagi apakah syarat Han Fang dapat dipenuhi, dia tidak dapat mengambil risiko. Meskipun dia tidak takut pada penguasa Feng Cheng, semakin banyak masalah yang ada, semakin baik. Menyaring. Setelah mengambil cincin penyimpanan Han Fang, Wei Hong langsung memurnikan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan kemudian berjalan keluar. Aku penasaran bagaimana pertarungannya di luar sana, gumam Wei Hong. Harus dikatakan bahwa Wei Hong agak kurang beruntung. Ketika dia keluar, pertempuran di luar baru saja berakhir dan Guoda dan yang lainnya telah dihabisi. Dan ular piton raksasa itu, akhirnya, dengan usaha gabungan beberapa orang, tumbang karena kekuatan fisiknya menurun. Begitu Wei Hong keluar, dia melihat Han Zhao dan teman-temannya bersiap masuk ke dalam gua. Keduanya berpapasan di luar gua. Kemudian, Wei Hong tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Han Zhao tidak bereaksi sejenak, dan berkata secara refleks kebetulan sekali. Suara mendesing. Wei Hong langsung menggunakan teknik Peng Ibel dan terbang langsung ke kejauhan. Oh tidak, jika kita menangkap bocah itu, saudara ketigaku mungkin akan mengalami kecelakaan. Han Zhao juga bereaksi, berteriak pelan, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejar Wei Hong. Jika Han Fang benar-benar mati, Han Zhao tentu akan senang, tetapi ada beberapa tindakan yang harus dilakukannya, jadi orang di depannya harus mati. Yang lainnya pun bereaksi cepat, menggunakan keterampilan mereka untuk mengejarnya di kejauhan. Kekuatan, kekuatan, aku butuh kekuatan. Wei Hong berteriak keras dalam hatinya sambil berlari. Jika dia bisa menembus level seniman bela diri, orang-orang di depannya sama sekali bukan lawannya. Namun, sekarang, meskipun dia tidak takut, membasmi mereka semua pasti akan merugikannya. Titik. Melihat ke belakang, melihat Han Zhao mengejarnya tanpa henti, Wei Hong menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Dia tidak melaju ke arah sekte Tianya, tetapi berlari ke arah lain. Dia tidak menggunakan teknik Peng Ibelnya secara maksimal, tetapi memberi Han Zhao sedikit peluang. Nak, sepertinya kau tidak punya semangat juang. Aku hanya perlu membasmimu. Dengan begitu, aku bisa berakhir dengan gambaran seorang pria pemarah yang membalas dendam pada saudaranya. Ayahku pasti akan sangat senang. Dengan begitu, posisi penguasa kota pasti akan berada di tanganku. Han Zhao mendengus dingin dan menghitung dengan cepat. Semakin dia menghitung, semakin bersemangat dia. Pada saat yang sama, dia mempercepat langkahnya lagi. Han Zhao tidak menyadari bahwa saat kecepatannya meningkat, dia justru semakin menjauh dari Zhao Seng dan yang lainnya di belakangnya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, basmi anak laki-laki di depannya. Jika dia membasminya, aku akan menjadi penguasa kota di masa depan. Haha, bocah, pergilah ke neraka. Han Zhao sedang bersemangat saat ini. Dia tertawa keras dan langsung menamparkan Wei Hong dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara keras, telapak tangan Han Zhao mengenai Wei Hong dengan sangat akurat. Melihat sosok Wei Hong melambat lagi, mata Han Zhao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia datang di depan Wei Hong dengan satu langkah dan memaksanya mundur dengan satu telapak tangan. Wah, Kung Fu Kingmu cukup hebat. Bagaimana kalau begini, jangan melawan, aku akan memberimu kematian cepat. Setelah memaksa Wei Hong mundur dan melihat pria di depannya tampak pucat, Han Zhao merasa lega dan berkata dengan ringan. Dasar bodoh. Wei Hong mengira dia masih punya waktu, jadi dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi berkata dengan dingin. Aku bertanya padamu, apakah kau membasmi saudaraku yang kedua? Han Zhao tidak marah, tetapi bertanya tentang hal yang paling dia pedulikan. Setelah melihat orang di depannya mengangguk, Han Zhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, pembasmian yang bagus, orang itu seharusnya sudah mati sejak lama.
Dia benar-benar berani bersaing denganku untuk posisi penguasa kota, dia pantas dibasmi. Mengingat kamu telah membantuku, aku pasti akan membasmimu dengan cepat. Desir, Wei Hong tiba-tiba menyerang. Dia bahkan tidak melayangkan pukulan. Sebaliknya, dia menebas Han Zhao dengan pisaunya. Angin kencang dari pisau itu membuat udara berdengung, dan dia langsung tiba di depan Han Zhao. Ledakan. Reaksi Han Zhao tidak lambat. Dia langsung menghancurkan cahaya pedang Wei Hong dengan pukulannya, dan jejak penghinaan muncul di wajahnya karena kamu tidak bekerja sama, maka aku hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Han Zhao melangkah maju dan datang di depan Wei Hong. Dia menepuk Wei Hong dengan telapak tangannya. Meskipun tampak lambat, Wei Hong merasakan sedikit bahaya. Dia harus mengangkat pisaunya untuk membubarkan telapak tangan Han Zhao. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Han Zhao menggelengkan kepalanya sedikit, dan melihat Wei Hong dipukul di dada oleh telapak tangan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Melihat Wei Hong begitu lemah, Han Zhao menurunkan kewaspadaannya. Tampaknya bocah itu hampir menghabiskan semua energi bela dirinya setelah berlari tadi. Memikirkan hal ini, wajah Han Zhao menjadi lebih rileks. Melihat Wei Hong terbang mundur, dia hanya menggunakan 3/10 dari kekuatannya. Dia ingin membasmi Wei Hong dengan telapak tangannya. Sudah waktunya. Mata Wei Hong tampak tenang saat ia terbang mundur, menatap Han Zhao dengan saksama. Saat ia melihat tindakan Han Zhao, ia berteriak pelan, dan tubuhnya benar-benar terbalik di udara dan berhenti jatuh. Pada saat yang sama, tidak ada lagi pucat di wajahnya, dan niat membasmi melintas di matanya. Tebasan penguasa. Dengan teriakan ringan, dua bagian niat pedang muncul dari tubuh Wei Hong, bercampur dengan serangan dahsyat, dan menebas ke arah Han Zhao secepat kilat. Kekuatan bilah pedang itu begitu dahsyat, sehingga secara langsung membubarkan kekuatan telapak tangan 3 titik Han Zhao, menembus perisai pelindung Han Zhao, dan menghantamnya dengan keras. Engah, Han Zhao terpental mundur saat ini, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Kemudian, dia menyadari bahwa pria di depannya itu curang. Dasar bocah hina, Han Zhao meraung, wajahnya memerah. Ia benar-benar tertipu oleh bocah ini. Telapak roh raksasa, wajah Han Zhao berubah menjadi ganas, dan saat dia terlempar mundur, dia langsung menamparkan Wei Hong dengan telapak tangannya. Pedang itu menghancurkan. Wei Hong tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika dia mengayunkan pedang, jejak aura kematian terpancar, yang persis sama dengan gaya pedang Zhuang Mubai, dan langsung menuju ke arah Han Zhao. Pisau itu sekuat bambu yang mematahkan bambu, langsung menembus telapak tangan raksasa Han Zhao, dan memotong lengan kanan Han Zhao dari atas ke bawah. Pada saat ini, Han Zhao tampak garang, menatap Wei Hong, menahan rasa sakit, menatap Wei Hong dengan saksama dan bertanya siapa kamu. Orang mati tidak perlu tahu. Wei Hong mendengus dingin, sedikit penghinaan di wajahnya, dan menebas Han Zhao lagi. Han Zhao merasa sangat sedih saat ini, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Wah, Wei Hong menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Han Zhao, yang telah kehilangan lengan kanannya, benar-benar menjadi sasaran. Setiap kali ia mencoba melawan, ia selalu terpotong oleh pedang Wei Hong. Hampir selesai. Wei Hong mencibir dalam hatinya. Dia menebas Han Zhao lagi, pisau menghancurkan. Sebilah pisau langsung menembus dada Han Zhao. Melihat Han Zhao dengan acuh tak acuh, Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya, bahkan jika aku, Zhuang Mubai, terluka, kau bukanlah lawanku. Putra tertua Le Cheng, dia hanyalah sampah. Setelah mengatakan ini, Wei Hong langsung pergi ke arah yang berlawanan dari sekte Tianya, sekte Liu Yun. Pada saat ini, Han Zhao yang sudah meninggal tiba-tiba bergerak. Satu-satunya tangan kirinya yang tersisa menulis beberapa kata di tanah dengan susah payah, dan kemudian dia benar-benar kehilangan napas. Desir, Wei Hong pergi dan kembali, dan setelah melihat tulisan besar di tanah, ekspresi puas muncul di sudut mulutnya. Dia pergi sepenuhnya, dan setelah Wei Hong pergi, Zhao Sheng dan Su San akhirnya tiba. Ketika mereka melihat jenazah putra sulung mereka, wajah mereka berubah drastis. Tuan muda, mata Zhao Sheng menunjukkan sedikit ketidakpercayaan, dan dia jelas tidak mengerti. Dengan kekuatan Han Zhao, bagaimana dia bisa dibasmi oleh anak itu begitu cepat? Zhao Sheng, lihat. Su San yang memiliki mata tajam, tiba-tiba memanggil dengan lembut dan menunjuk ke sisi kiri Han Zhao. Orang yang membasmiku, Zhuang Mubai. Melihat kata-kata ini, Zhao Sheng tiba-tiba tersadar. Tidak heran anak laki-laki itu berlari ke arah sekte Liu Yun. Ternyata Zhuang Mubai sudah menunggu di sana.
Memikirkan hal ini, wajah Zhao Seng juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Kita harus segera melaporkan masalah ini kepada penguasa kota. Kau tahu, para pengikut Sekte Liu Yun benar-benar membasmi kedua putra penguasa kota. Kita tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Tapi, mungkinkah ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Susan memikirkannya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Apakah ini kesalahpahaman atau bukan? Biarlah penguasa kota yang memutuskan. Masalah ini berada di luar jangkauan pertimbanganmu dan aku. Zhao Seng mendesah pelan, dengan sedikit rasa frustrasi di wajahnya. Dia baru saja menertawakan Susan karena tidak memiliki tuan, tetapi sekarang tuannya juga telah pergi. Belum lagi Susan dan Zhao Seng, Wei Hong merasa semakin bahagia saat ini. Kau ingin membasmiku dengan kekuatan sekte. Sekarang, kau harus menerima pembasmian di istana penguasa kota Lecheng. Aku yakin kau tidak akan dibasmi, tetapi itu akan menjadi masalah yang cukup bagimu. Wei Hong berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, Wei Hong merasa lega. Ini juga merupakan ide yang tiba-tiba muncul di benaknya ketika dia melarikan diri dari gua. Menggunakan gaya pedang Zhuang Mubai dan memberi orang ilusi bahwa dia adalah murid Sekte Liu Yun, maka, bahkan jika Zhuang Mubai menyangkalnya saat itu akan sia-sia. Meskipun Istana Tuan Kota tidak dapat melakukan apapun terhadap Sekte Liu Yun, kekuatan Istana Tuan Kota tidak dapat diremehkan. Agaknya, berita kematian dua anak itu dapat membuat Tuan Kota Lecheng menjadi gila. Panci hitam sebesar itu langsung diletakkan di Zhuang Mubai. Wei Hong tentu saja tidak punya alasan untuk tidak senang. Ketika dia kembali ke sekte Tianya, dia mendapati Zhou Zi sedang menunggunya. Zhou Zi menatap Wei Hong, mengeluarkan pil lain, dan berkata dengan dingin, kamu belum mencapai tingkat seniman bela diri, jadi aku akan memberimu pil kondensasi jiwa lainnya sebagai hadiah. Wei Hong sama sekali tidak merasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Zhou Zi yang sedikit dingin. Bagaimanapun, Zhou Zi memang seperti itu. Wei Hong tidak berpura-pura sopan dan menerimanya dengan murah hati. Namun, Zhou Zi tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berbalik dan pergi. Melihat punggung Zhou Zi, Wei Hong juga menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, sebelum dia bisa berbalik dan pergi, dia dihentikan lagi. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yuan Xi, Wei Hong juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata dengan hormat, kakak senior Yuan. Pil ini untukmu. Aku sudah berjanji padamu sejak awal. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Yuan Xi jelas sangat puas dengan Wei Hong dan terkekeh padanya. Wei Hong tidak ragu-ragu dan langsung meminum pil itu. Pada saat ini, Wei Hong jelas ingin menanyakan sesuatu kepada Yuan Xi. Lagi pula, setiap kali dia bertemu Yuan Xi memberinya perasaan yang berbeda. Wei Hong juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Haha. Cepatlah dan raih prestasi di tingkat pertama seniman bela diri. Aku akan memberitahumu saat kau mendapat peringkat pertama dalam penilaian gerbang dalam. Sekarang bukan saat yang tepat. Yuan Xi jelas mengerti pikiran Wei Hong. Ia menepuk bahu Wei Hong dengan lembut dan berkata sambil terkekeh. Wei Hong menatap punggung Yuan Xi. Entah mengapa, punggung Yuan Xi tampak agak suram saat ini, dan ada sedikit kepahitan dalam senyum Yuan Xi tadi. Namun, meningkatkan kekuatan adalah hal terpenting sekarang. Segala hal lainnya akan dibahas setelah kekuatannya membaik. Bulan terbit di atas dahan-dahan pohon, dan seluruh sekte Tianya terdiam. Kecuali beberapa murid yang bertugas malam, banyak orang yang sudah tertidur saat ini. Namun, di tempat tinggal para murid luar, sesekali terdengar suara gemuruh rendah di sebuah ruangan. Untungnya, suara itu sangat teredam dan tidak menarik perhatian orang luar. Yang dapat kulihat hanyalah sebuah tong kayu besar di dalam ruangan itu. Seorang pemuda terbuka duduk bersila di dalamnya. Ada sedikit kesan garang di wajahnya, dan urat-uratnya terlihat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Air di dalam tong kayu itu tidak mengeluarkan panas sama sekali. Sebaliknya, air di dalam tong itu mengeluarkan hawa dingin yang sangat kuat, sehingga suhu seluruh ruangan menjadi sangat dingin. Minum. Geraman pelan keluar dari mulut bocah itu. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal, dan dinginnya air di tong kayu berangsur-angsur menghilang. Minum. Dengan teriakan ringan lainnya, pemuda itu tiba-tiba berdiri. Tanpa menggunakan energi bela diri apapun, dia hanya mengayunkan pukulan ke udara. Haha, tiba-tiba, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu tidak lain adalah Wei Hong. Setelah kembali ke kediamannya, ia berpikir untuk menggunakan 5 akar spiritual untuk mempersiapkan transformasi tubuhnya lagi. Saat ini,
Tinjuku seharusnya memiliki kekuatan 100.000 pound. Kekuatan 100.000 pound sudah cukup bagiku untuk membasmi siapapun di bawah level seniman bela diri dalam hitungan detik. Bahkan seniman bela diri kelas 1 pun tidak sebanding denganku. Wei Hong tentu saja senang saat ini. Meskipun dia tidak bisa menembus level seniman bela diri untuk saat ini, dia hanya bisa menemukan terobosan dalam kekuatan. Tidak ada percakapan malam itu. Keesokan harinya, Wei Wuming datang langsung. Melihat aura Wei Wuming, Wei Hong mengangguk sedikit. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, Wei Wuming akhirnya mencapai puncak peringkat ke-9. Tiba-tiba teringat sesuatu, Wei Hong mengeluarkan pil pengental jiwa dan berkata kepada Wei Wuming sambil tersenyum, kamu harus menggunakannya sekarang. Itu akan meningkatkan peluangmu untuk menjadi seniman bela diri. Setelah meminum pil dari Wei Hong, ekspresi Wei Wuming sedikit berubah, dan dia berkata dengan sedikit gemetar, apakah ini pil kondensasi jiwa? Haha, kebetulan aku punya 2. Penilaian gerbang dalam akan segera dimulai, dan kau harus menerobosnya secepat mungkin agar kau bisa mendapat tempat. Wei Hong tersenyum tipis dan terus membujuk. Melihat Wei Wuming masih bersemangat dan ingin mengatakan sesuatu, Wei Hong memotongnya, kita berasal dari garis keturunan yang sama. Akan canggung untuk mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte akhir-akhir ini? Setelah Wei Hong kembali dari alam laut Ibel, dia tidak tinggal lama di sekte Tiannya, jadi wajar saja dia tidak tahu banyak tentang situasi sekte tersebut. Mendengar perkataan Wei Hong, wajah Wei Wuming juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tampak khawatir tentang sesuatu. Dia mendesah pelan, tetapi tidak mengatakannya. Katakan saja apa yang terjadi. Tidak perlu terlalu merahasiakannya di antara kita. Wei Hong juga menunjukkan sedikit keterkejutan saat ini. Dia jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mendesaknya secara langsung. Baiklah, Wei Wuming juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan menceritakan apa yang terjadi setelah Wei Hong pergi. Setelah mendengar kata-kata Wei Wuming, Wei Hong akhirnya mengerti mengapa Wei Wuming terlihat seperti itu. Di antara para murid baru yang bergabung dengan sekte kali ini, kecuali Wei Hong, tidak ada yang memilih untuk pergi ke alam laut Ibel. Semua orang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Si Bin memilih teknik pedang rahasia tingkat menengah Suan yang disebut Yuhua Feixian dari sekte tersebut dan benar-benar menguasainya dengan sempurna. Oleh karena itu, ia ingin menantang Wei Hong untuk membalas kekalahannya sebelumnya. Cheng Da juga datang untuk mencari Wei Hong. Terakhir kali, dia sama sekali tidak sempat menghunus pedangnya, jadi wajar saja dia ingin bersaing dengan Wei Hong. Selain kedua orang ini, ada juga murid dari berbagai kota seperti Feng An, Gao Lang, Chuyu, Del, yang semuanya ingin menantang Wei Hong. Jadi, sekarang aku telah menjadi musuh masyarakat, Wei Hong berkata tanpa berkata apa-apa dengan senyum masam di wajahnya. Hampir. Lagi pula, mereka dipermalukan di lapangan uji coba terakhir kali, jadi wajar saja mereka semua ingin berduel denganmu lagi. Wei Wuming juga menatap Wei Hong dan berkata dengan serius. Saat keduanya sedang berbicara, pintu didobrak hingga terbuka. Pada saat yang sama, terdengar suara yang sedikit arogan Wei Hong, akhirnya kau berani kembali, apakah kau berani melawanku? Yang terlihat hanyalah seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun yang datang. Wajahnya garang dan semangat juangnya kuat. Dia menatap Wei Hong dengan saksama seolah-olah sedang melihat mangsanya. Itu adalah Si Bin. Jangan berkelahi. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan berkata, lalu mengatakan sesuatu kepada Wei Wuming dan hendak keluar. Tingkah laku Wei Hong mengejutkan Si Bin yang telah menyiapkan 1000 kalimat, bahkan Wei Wuming pun tertegun sejenak. Berhenti, kau tidak ingin bertarung denganku, apa kau takut? Si Bin tiba-tiba bereaksi saat ini, meraung, dan berbicara keras ke arah punggung Wei Hong. Bodoh, Wei Hong berkata tanpa menoleh, tetapi melihat ekspresi Wei Hong, Si Bin sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekte Tiannya memiliki aturan bahwa kecuali tantangan dilakukan di arena, pertarungan pribadi apapun akan ditangani sesuai dengan aturan sekte. Si Bin merasa bosan jika tinggal lebih lama lagi, jadi dia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk pergi. Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan saat ini. Jika seseorang ingin menantangnya begitu banyak, dia harus berdarah sedikit. Jika tidak, akan terlalu melelahkan bagi siapapun untuk menantangnya di masa mendatang. Namun, sebelum dia bisa menunggu lama, Wei Hong dihentikan lagi. Nak, apakah kau masih mengingatku? Aku ingin menantangmu hari ini. Ayo, ikuti aku ke arena. Di depan Wei Hong, ada seorang pemuda berpakaian brokat dengan sedikit rasa dingin di wajahnya.
Dia menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram dan berkata, "Aku tidak mengenalnya. Aku tidak akan bertarung." Wei Hong menatap pemuda berpakaian brokat itu dengan jijik, lalu berbalik dan berjalan pergi. "Kau," pemuda berpakaian brokat itu sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Sama seperti si Bin, itu tidak ada gunanya. "Berhenti, apakah kau berani melawan aku? Wei Hong, apakah kamu berani melawan aku?" Sepanjang jalan, Wei Hong menghadapi tantangan dari para murid luar yang tak terhitung jumlahnya. Bagi orang-orang ini, Wei Hong menang tanpa harus bertarung, hanya dengan mengucapkan dua patah kata. Bodoh. Setelah meninggalkan sekte Tianya, Wei Hong berjalan menuruni gunung. Kota terdekat dengan sekte Tianya adalah Lecheng. Wei Hong datang ke Lecheng terutama untuk menjual beberapa barang tidak berguna yang telah dikumpulkannya di alam Laut Ibel. Wei Hong tidak langsung pergi ke rumah lelang. Ini adalah pertama kalinya dia di Lecheng, jadi dia langsung pergi ke bar dan duduk. Cukup nyaman untuk mendengarkan berita di sini. Apa kau sudah mendengar murid senior sekte Liu Yun, Zhuang Mubai, benar-benar membasmi dua putra penguasa kota Han? Apa yang aneh tentang ini? Zhuang Mubai, murid jenius dari sekte Liu Yun, sombong dan angkuh. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Benar sekali, tapi bisakah Tuan Kota Han melupakan hal ini? Bagaimana mungkin bahkan jika kita tidak dapat menemukan sekte Liu Yun, Zhuang Mubai pasti akan mendapat masalah secara pribadi. Mendengar diskusi ini, Wei Hong juga tersenyum. Tampaknya keadaan memang menguntungkannya. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi Zhuang Mubai setelah mengetahui hal-hal ini. Setelah minum beberapa teguk teh, Wei Hong langsung keluar dari bar. Namun, saat hendak meninggalkan bar, dia ditabrak seseorang. Sebelum Wei Hong sempat berkata apa-apa, dia mendengar orang itu memarahi dengan marah. "Wah, kamu buta, tidakkah kamu melihat siapa aku?" Wajah Wei Hong menjadi gelap saat dia melihat pemuda berusia 20-an dengan pakaian mewah di depannya. Dia memiliki mata yang tajam dan senyum jahat di bibirnya dari waktu ke waktu. Pada pandangan pertama, Wei Hong memiliki keinginan untuk membasminya secara langsung. "Keluar," geram Wei Hong, lalu mendorongnya ke samping dengan pukulan, dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Kulihat kau membawa pisau besar. Kau pasti dari sekte Liu Yun dan kelompok Zhuang Mubai. Ayo, tangkap dia. Aku ingin membawanya kembali ke istana penguasa kota untuk diinterogasi." Tanpa diduga, pemuda berpakaian mewah itu memiliki kilatan kemarahan di matanya dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dua prajurit setengah baya dari tingkat ke-9 berjalan keluar dari belakangnya. Pada saat ini, mereka menatap Wei Hong dengan tajam dan hendak mencengkeramnya dari kiri dan kanan. Ledakan. Wei Hong bergerak pelan dan memukul dua pria parubaya di depannya hingga tersungkur. Kemudian, dia menghampiri pemuda berpakaian mewah itu dan menariknya. "Ah, lepaskan aku, nak. Ini Lecheng. Beraninya kau membuat masalah di sini, lepaskan aku cepat." Raut ketakutan terpancar di wajah pemuda berpakaian indah itu, dan dia berkata dengan keras. "Diamlah." Wei Hong menamparnya, lalu berkata dengan dingin, "Tidak semua murid sekte Liu Yun membasmi tanpa pandang bulu, tapi, nak, sebaiknya kau tidak main-main denganku, kalau tidak, berhati-hatilah agar aku tidak membasmimu seperti kakak laki-lakiku." Setelah berkata demikian, Wei Hong dengan santai melemparkan pemuda berpakaian mewah itu ke samping seperti orang gila. Sambil menatap kosong ke arah Wei Hong yang pergi, pemuda berpakaian mewah itu masih memiliki sedikit rasa takut di wajahnya, tetapi dia semakin marah di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, pemuda berpakaian mewah itu meminta seseorang untuk mengikuti Wei Hong, dan dia langsung berlari menuju rumah tuan kota. Wei Hong merasa ada yang mengikutinya, tetapi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berjalan menuju rumah lelang terbesar di kota itu. Wei Hong tidak membuang-buang kata dan langsung mengeluarkan semua barang yang tidak berguna baginya. Tentu saja, dia tidak mengeluarkan barang-barang putra tertua dan ketiga dari istana tuan kota. Namun, barang-barang ini saja sudah memenuhi aula. "Tuan, apakah Anda ingin melelang barang-barang ini atau menjualnya langsung kepada kami?" Manajer rumah lelang itu juga seorang yang berpengetahuan luas. Dia hanya terkejut sesaat dan kemudian bertanya langsung. Secara umum, ada dua cara untuk melakukan sesuatu di balai lelang. Yang pertama adalah melelang barang tersebut di balai lelang, dan mereka mengambil sebagian dari keuntungannya. Yang kedua adalah menjualnya langsung ke balai lelang, dan berapa harga jualnya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku akan menjualnya langsung kepadamu. Aku ingin batu roh. Wei Hong berkata langsung. Peraknya pada dasarnya sudah cukup, jadi sekarang dia perlu menyiapkan batu roh. Akhirnya,
Rumah lelang itu menawarkan 30.000 batu roh. Wei Hong tidak menawar, tetapi langsung mengambilnya dan pergi. Pada saat ini, seorang pemuda di sebelah manajer berkata, benda-benda ini jelas tidak diketahui asalnya. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mengikutinya? Jangan usil. Kami tidak peduli dari mana barang-barang itu berasal. Kami hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan uang. Manajer itu menunjukkan sedikit ketidaksenangan saat ini dan berkata dengan lembut. Wei Hong sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Setelah dia meninggalkan Lei Cheng, dia merasa sedang diikuti dari belakang. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Orang yang mencari kematian itu datang lagi. Ketika dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya, Wei Hong hanya berpura-pura dan berlari langsung menuju Sekte Liu Yun. Dia tidak menggunakan gerakan kaki khusus, tetapi berjalan perlahan, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya. Tuan muda kedua, apakah kita perlu melaporkan hal ini kepada penguasa kota lagi pula? Kita hanya mencurigainya. Jika terjadi sesuatu yang salah, itu akan menjadi buruk. Tidak jauh di belakang Wei Hong, seorang lelaki tua berpakaian hijau menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan berbisik kepada pemuda berpakaian mewah itu. Apa yang perlu dilaporkan orang itu hanya seorang pendekar kelas 9. Kita ini banyak sekali, kenapa harus berhati-hati? Jangan lupa, tempat ini tidak jauh dari Lei Cheng. Mustahil bagi siapapun dari Sekte Liu Yun untuk membantumu untuk sementara waktu. Pemuda berpakaian bagus itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya dan pandangan meremehkan melintas di matanya. Dia berkata dengan ringan. Dia tidak sebodoh kakak tertua dan ketiganya. Kali ini, anak itu hanya seorang prajurit kelas 9. Meskipun dia mengalahkan kedua pelayannya dalam sekejap, dia kembali ke rumah besar dan meminjam 3 prajurit kelas 1 dari rumah penguasa kota untuk menjaganya, jadi keselamatannya sendiri sama sekali tidak menjadi masalah. Anak ini sudah mati. Ketika pemuda berpakaian mewah itu melihat anak laki-laki di depannya tiba-tiba mempercepat lajunya, ia tak lagi mempedulikan hal lain dan berteriak, cepat hentikan dia, jangan biarkan dia lari. Begitu dia selesai berbicara, 3 seniman bela diri di sekitar Huai langsung menyerbu ke depan, tetapi pemuda di Huai itu sedikit lebih lambat. Meskipun dia sombong, dia sangat mementingkan hidupnya sendiri. Melihat orang-orang di belakangnya makin mempercepat lajunya, Wei Hong tiba-tiba melambat, berbalik sambil tersenyum, dan menatap orang-orang yang mengejarnya dengan tenang. Wah, kamu cukup berani. Melihat ini, Wei Hong benar-benar berhenti. Sebaliknya, lelaki tua berpakaian hijau itu juga sedikit tertegun, lalu berkata dengan sedikit kekaguman. Tuan Wu, mengapa membuang waktu berbicara dengan anak ini? Patahkan saja tangan dan kakinya dan bawa dia kembali ke rumah tuan kota. Pemuda berpakaian mewah yang mengikuti dari dekat mendengar lelaki tua itu masih mengobrol, dan matanya berkilat marah. Dia berkata dengan nada membasmi. Wajah Wei Hong dingin saat ini. Ketiga seniman bela diri itu adalah seniman bela diri tingkat pertama, dan pemuda dengan pakaian indah di depannya adalah seniman bela diri tingkat 9. Dia sangat puas di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk menggunakanmu untuk menguji kekuatan fisikku. Bao Yu, Gao Han, kalian berdua awasi dia dan jangan biarkan dia kabur. Aku akan mengalahkannya. Orang tua berpakaian hijau itu memberi 2 orang di sampingnya beberapa instruksi, lalu dia berhenti bicara omong kosong. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya ke Wei Hong. Kelima jarinya seperti cakar tajam, dan semangat bela dirinya melonjak. Jika serangan ini mengenai Wei Hong, bahu kanannya akan langsung lumpuh. Mendengus. Wei Hong mendengus dingin, menatap serangan lelaki tua di depannya, mengepalkan satu tangan. Jejak ejekan melintas di matanya, dan sebuah pukulan meledak dengan kekuatan 100.000 pound. Pukulan itu langsung menghantam lelaki tua itu dengan keras. Ledakan. Satu tinju Wei Hong mengenai telapak tangan lelaki tua itu, lalu lelaki tua itu terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Bagaimana mungkin Wei Hong melepaskannya saat ini? Dia menggunakan Peng Jue Ibel dan mencengkeram kaki kanan lelaki tua itu dengan satu tangan. Di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu, tatapan ganas melintas di mata Wei Hong. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan langsung mencabik lelaki tua di depannya menjadi 2 bagian. Sungguh mengejutkan bahwa Wu tua bahkan tidak dapat menangkis satu pukulan pun dan dirobek menjadi 2 oleh Wei Hong. Darah yang tak terhitung jumlahnya memercik di wajah Wei Hong, menyebabkan ekspresi ketakutan melintas di wajah pemuda berpakaian mewah itu. Dia berteriak dan mundur tanpa sadar. Basmi dia cepat. Pemuda berpakaian mewah itu berteriak keras. Melihat Wei Hong yang tampak seperti dewa kematian, dia benar-benar takut.
Dua orang lainnya juga terkejut dan marah saat ini, dan tidak lagi mempedulikan hal lain. Salah satu dari mereka memegang pedang di tangannya, dengan energi pedang yang kuat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Wei Hong, sementara yang lain, dengan kedua telapak tangan terbuka, dengan niat membasmi yang kuat di matanya, langsung melesat ke arah Wei Hong. Namun, Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dan menyerang prajurit yang memegang pedang itu secara langsung. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan semua cahaya pedangnya yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya dingin, dan dia meninjunya lagi, langsung menjatuhkannya, memercikkan darah dan terbang. Pada saat ini, serangan dari belakang juga datang. Wei Hong mendengus pelan, tiba-tiba berbalik, dan kekuatannya langsung meningkat. Tinjunya menghantam keras dengan tangan lawan. Prajurit di depannya melihat bahwa kekuatan telapak tangannya langsung dihancurkan oleh Wei Hong. Dia memuntahkan darah, dan suara tulang patah terdengar dari tubuhnya. Dia jatuh di kejauhan, tidak mampu lagi bertarung. Wei Hong langsung menggunakan teknik Peng Ibel. Sebelum pendekar pedang lainnya sempat bereaksi, Wei Hong meninjunya lagi, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pemuda berpakaian mewah itu sangat ketakutan saat ini, wajahnya pucat. Tiga seniman bela diri kelas 1 semuanya dibasmi oleh Wei Hong. Aku pasti sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Pemuda berpakaian mewah itu tidak dapat mempercayai matanya, menutup matanya dan bergumam. Ya, kamu sedang bermimpi. Kamu bisa turun dan melanjutkan mimpimu bersama kakak dan adikmu. Suara yang agak dingin tiba-tiba terdengar di telinga pemuda berpakaian indah itu, membuatnya sadar bahwa dia tidak sedang bermimpi. Retakan, terdengar suara keras, dan leher pemuda berpakaian mewah itu langsung dipatahkan oleh Wei Hong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesal sebelum dia terbasmi. Keempatnya terbasmi. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan keempat orang di depannya muncul di tangannya. Wei Hong menyimpannya tanpa melihatnya. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Dia langsung memurnikan mayat-mayat di depannya dan menghancurkannya. Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel dan meninggalkan tempat ini. Dalam perjalanan, Wei Hong sepertinya ingat bahwa Tuan Kota Han tampaknya hanya memiliki 3 putra. Dengan cara ini, ia akan sama saja dengan memutus garis keturunan keluarganya. Hei, Zhuang Mubai, kau harus bertahan. Aku akan memberimu kesalahan lagi. Aku akan menunggumu di arena saat waktunya tiba. Wei Hong mendesah dengan sedikit penyesalan. Ketika Wei Hong kembali ke halaman, dia mendapati Yuan Xi sedang menunggunya, dan bahkan ada kemarahan di wajahnya. Wei Hong sedikit bingung dan mengerutkan kening dan bertanya, kakak, apa yang terjadi? Melihat Wei Hong, Yuan Xi ingin memarahinya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak begitu lemah, jadi dia bertanya, biarkan aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak berani menerima tantangan dari orang lain? Haha, kakak senior, hasilnya tentu akan terungkap dalam kompetisi penilaian murid dalam. Lagi pula, tidak ada manfaatnya bagiku untuk berkompetisi sekarang, jadi mengapa aku harus membuang-buang tenaga? Ketika Wei Hong mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar penjelasan Wei Hong, ekspresi Yuan Xi sedikit membaik, tetapi dia berkata, kau tidak tahu bahwa orang menyebalkan Zhao Long mengejekku setiap hari karena masalah ini. Itulah sebabnya aku ingin kau memberinya perlawanan keras dan mengecewakannya. Wei Hong juga tersenyum pahit. Dia bisa melihat bahwa Yuan Xi biasanya peduli dengan sekte tersebut, tetapi begitu dia bertemu Zhao Long, semuanya menjadi buruk. Oleh karena itu, Wei Hong tidak punya pilihan selain berkata, jangan khawatir, saudaraku. Jika ada yang menantangku lagi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cara untuk melawan. Wei Hong tidak punya pilihan selain setuju. Yuan Xi merasa lega dan pergi. Setelah Yuan Xi pergi, Wei Hong kembali ke rumah dan bersiap untuk melihat barang rampasannya. Semua buku rahasia itu adalah buku kuning kelas atas. Dengan penglihatan Wei Hong saat ini, tentu saja dia tidak menganggapnya serius dan membuangnya. Namun, buku itu jelas ada di dalam cincin penyimpanan pemuda berpakaian mewah itu, dan ada cukup banyak perak. Dengan cara ini, Wei Hong bisa pergi membeli beberapa barang. Saat Wei Hong sedang menghitung rampasan, rumor diam-diam menyebar di sekte Tianya. Sudahkah kau mendengarnya? Wei Hong, yang bersinar cemerlang di medan uji coba, ternyata tidak berani menerima tantangan dari semua orang. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Menurutku, Wei Hong pasti lemah dan takut kehilangan muka, jadi dia menyerah untuk menantangku. Ya, Si Bin, Feng An, Cheng Da, dan yang lainnya semuanya berada di level master seni bela diri.
Tampaknya Wei Hong memang menggunakan beberapa trik terakhir kali. Di Sekte Tianya, para murid luar berdiskusi dengan tenang, dan karena semakin banyak orang mulai berdiskusi, beberapa murid dalam bahkan mengetahuinya. Tiba-tiba, nama Wei Hong kembali dikenal oleh semua orang di Sekte Tianya, tetapi kali ini, ia dikenal sebagai orang yang lemah. Seluruh sekte membicarakanmu sekarang. Coba kulihat apakah kau akan menerima tantangan ini. Di sebuah halaman di kejauhan, Cheng De berkata pelan dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Saat itu, di paviliun yang relatif tenang di gerbang bagian dalam, dua pria dan seorang wanita sedang minum teh dengan tenang. Salah satu pemuda, yang tampak agak dingin, memiliki sedikit amarah di wajahnya tidak berani menerima tantangan orang lain hanyalah tindakan seorang pengecut. Saya masih sangat mengaguminya. Haha, Dongfeng, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Di alam Laut Ibel, Wei Hong berani melawan Zhuang Mubai sendirian dan hanya sedikit dirugikan. Dapat dilihat bahwa dia bukan seorang pengecut. Pria lain tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, mungkin dia sedang dalam masa terobosan, jadi dia mungkin tidak ingin bertarung. Wanita lain tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ketiga orang ini tidak lain adalah tiga tuan muda Sekte Tianya, Miao Dongfeng, Deng Chao, dan Mei Ting. Tentu saja, mereka telah mendengar bahwa Wei Hong tidak berani menantang, jadi mereka sedikit bingung. Aku baru saja mendengar bahwa kakak senior Yuan sangat menghormatinya, tetapi siapa sangka. Meskipun raut wajah Miao Dongfeng sedikit membaik saat ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat saja." Sayang sekali, kakak senior Yuan. Ekspresi Deng Chao tidak begitu bagus saat ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tepat ketika semua orang di Sekte Tianya mengira Wei Hong masih tidak berani menerima tantangan, tiba-tiba, sebuah berita datang langsung dari tempat tinggal Wei Hong. Setelah mendengar berita ini, semua orang menunjukkan sedikit keheranan. Jika ada yang ingin bertarung, maka mari kita bertaruh 500 batu roh tingkat rendah. Jika kalian tidak berani, keluarlah dari sini secepatnya. Jika ada yang ingin bertarung, maka mereka dapat bertaruh 500 batu roh tingkat rendah. Jika tidak, keluarlah dari sini secepatnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kata-kata asli Wei Hong telah menyebar ke seluruh Sekte Tianya. Sombong, angkuh, dan sombong, orang-orang memiliki pendapat yang beragam tentang Wei Hong. Namun, harus dikatakan bahwa setelah kata-kata ini diucapkan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa Wei Hong lemah lagi. Kau ingin melawanku tentu, kalau begitu ambil 500 batu roh kelas rendah untuk melawanku. Tidak kalau begitu pergilah dari sini. Itulah yang sebenarnya dipikirkan Wei Hong. Ketika Yuan Sidang, yang sedang berlatih, mendengar berita ini, dia juga sedikit terkejut, lalu tertawa anak ini, dia tidak pernah lupa memanfaatkanku. Hujan berubah menjadi peri terbang. Di halaman luar gerbang, seorang pemuda terlihat menghunus pedangnya ke depan, dan lapisan-lapisan tetesan air hujan muncul. Namun, semuanya menguap pada saat serangan, tetapi kekuatannya sangat besar. Haha, Yuhua Feixianku akhirnya melangkah maju. Wah, bukankah itu hanya 500 batu roh kelas rendah aku, Si Bin, masih mampu membelinya. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan bisa mengangkat kepalamu di Sekte Tianya mulai sekarang. Pemuda itu tertawa keras saat ini, dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Meskipun 500 batu roh tingkat rendah bukanlah jumlah yang sedikit, bagi mereka yang telah memasuki sekte, keluarga mereka secara alami akan memberikan dukungan penuh. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mengeluarkan 500 batu roh. Si Bin melangkah maju dengan pedang panjang di tangannya. Saat hendak pergi, dia dihentikan oleh orang lain. Melihat ekspresi pemuda di depannya yang agak muram, Si Bin tidak dapat menahan diri untuk bertanya Lu Bao, apakah kamu juga ingin menantang Wei Hong? Pemuda di depannya tidak lain adalah Lu Bao. Ketika Lu Bao mengetahui bahwa saudaranya hilang, dia tahu bahwa Wei Hong pasti telah membasminya. Tanpa bukti atau tebakan apapun, Lu Bao cukup yakin berdasarkan intuisinya. Oleh karena itu, dia ingin membalas dendam, tetapi kekuatannya tidak cukup. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Si Bin akan menantang Wei Hong, Lu Bao bergegas datang. Saya harap kamu bisa membasmi dengan kejam di arena. Saya akan membayar setengah dari 500 batu roh kelas rendah. Ekspresi membasmi melintas di wajah Lu Bao, dan dia berbicara dengan suara dingin. Haha, apa susahnya bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata Lu Bao, mata Si Bin berkilat jijik.
Dia tertawa dan berkata dengan arogan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lu Bao dan langsung berjalan keluar. Lu Bao menatap punggung Si Bin, dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Kali ini, yang terbaik adalah kalian berdua kalah. Wei Hong, kau harus mati. Ketika Si Bin tiba di halaman Wei Hong, dia melihat ke arah pintu yang masih tertutup rapat, seringai muncul di wajahnya, dan dia langsung menendangnya. Wah! Dengan suara benturan, Si Bin menendang pintu hingga terbuka lagi, dan pintu halaman Wei Hong hancur berkeping-keping. Si Bin melangkah masuk dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Wei Hong, aku sudah menyiapkan batu roh. Ayo, ikuti aku ke arena. Si Bin menatap Wei Hong yang sedang berlatih tinju dengan santai di halaman, dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Dia berteriak keras. Gulungan, Wei Hong berkata dengan dingin tanpa menatap Si Bin. Wah, kamu, Si Bin benar-benar marah saat ini. Kalau dia bisa melakukannya sekarang, dia pasti ingin sekali mencabik-cabik Wei Hong. Namun, dia menahan amarahnya. Kamu bilang 500 batu roh sudah cukup untuk taruhan. Apa kamu takut? Si Bin menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh amarah, dan menggeram dengan suara rendah. Aku takut padamu. Aku sedang berlatih tinju, dan kau langsung menyerangku. Apa kau tidak punya tangan lagi pula? Suasana hatiku sedang buruk hari ini dan aku tidak ingin bertarung. Bagaimana jika kau tidak menerimanya? Wei Hong sama sekali tidak punya keraguan. Dia mengumpat dengan keras dan hampir menunjuk hidung Si Bin. Aku akan menanggungnya. Si Bin memaksakan diri untuk mengatakannya dalam hatinya lagi dan lagi. Dia sudah punya ide yang jelas dalam benaknya, yaitu, Wei Hong takut, jadi dia membuat segala macam alasan. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok dan melihat alasan apa yang kamu punya. Setelah Si Bin pergi, wajah Wei Hong tidak lagi menunjukkan sedikit pun kemarahan, tetapi malah menunjukkan sedikit penyesalan mengapa hanya ada orang bodoh seperti itu yang datang ke sini. Mungkinkah yang lain tidak mau menyerahkan batu roh mereka? Penyesalan Wei Hong tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang pemuda berpakaian hijau datang. Meskipun kebencian masih terpancar di matanya, dia tersenyum tipis. Dia berkata dengan senyum tipis, Saudara Wei, saya telah menyiapkan 500 batu roh tingkat rendah. Ayo kita pergi ke arena sekarang dan bertarung. Tidak, aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Wei Hong berkata dengan ringan tanpa melihat orang di belakangnya. Orang menyebalkan. Senyum di wajah Feng An menghilang, dan dia meraung dalam hatinya. Namun, setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia harus pergi lagi, masih merasa sangat tertekan. Setelah Feng An pergi, orang-orang lain memiliki ekspresi yang sama. Mereka datang dengan agresif, tetapi pergi sambil menahan darah yang mereka muntahkan. Pada hari itu, tidak kurang dari 30 orang datang menantang Wei Hong, dan tanpa kecuali, mereka semua hampir muntah darah dan melarikan diri. Ini hanya candaan bagi kami. Suara gemuruh terdengar dari kamar para murid sekte luar. Singkatnya, citra Wei Hong kembali merosot pada hari ini. Pengecut, lemah, tak tahu malu, dan hina. Singkatnya, Wei Hong sudah terpatri di hati para pemuda ini. Apakah kamu mencoba menarik perhatian dengan cara ini? Pada akhirnya, kamu harus bertarung. Kapanpun, dalam menghadapi konspirasi dan intrik, kekuatan sejati adalah mutlak. Chengda masih tampak tidak tergesa-gesa dan tersenyum tipis. Kakak Cheng, tidakkah kau maju dan menantangnya? Si gendut duduk di depan Chengda. Pada saat ini, karena momentum Chengda, dia tanpa sadar merasa sedikit gugup dan bertanya dengan sedikit ragu. Sekarang anak ini jelas ingin menarik perhatian. Mengapa aku harus memberinya kesempatan ini? Aku ingin melihat bagaimana dia berakhir. Karena dia belum mencapai level seniman bela diri, mungkin dia akan langsung dikalahkan tanpa aku harus muncul. Namun, itu tidak ada artinya. Chengda menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Wei Hong tidak punya waktu untuk peduli dengan pembicaraan orang luar. Dia hanya memukul satu persatu tanpa menggunakan energi bela diri. Begitu saja, dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menari ke udara. Namun, bahkan tanpa menggunakan energi bela diri, pukulan Wei Hong membuat orang merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, Wei Hong mendengar seseorang datang lagi. Namun, ketika dia merasakan seseorang datang, dia sedikit terkejut. Mengapa dia datang? Apakah dia ingin menantangnya juga? Wei Hong menarik tinjunya dan berbalik, dan melihat seorang gadis muda berjalan masuk dari luar. Wei Hong adalah orang pertama yang berbicara dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Apakah kamu akan menantangku juga? Kuang Fei menatap Wei Hong dan merasa sedikit terdiam. Pria ini begitu tegas dalam membasmi orang di medan uji coba.
Dia cukup berani untuk pergi ke alam laut Ibel sendirian. Mengapa sekarang ketika orang lain mencari tantangan, dia malah mundur? Tidak, aku ingin bertanya padamu, apakah kau tahu apa yang dikatakan orang-orang di luar sana tentangmu? Aku percaya pada kekuatanmu. Mengapa kau tidak menerima tantangan itu saja? Kuang Fei Er menarik napas dalam-dalam dan terus membujuk. Mendengar Kuang Fei Er benar-benar mencoba membujuknya, Wei Hong juga sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis dan berkata, ini belum saat yang tepat, tapi kamu bisa tenang, soal pendapat orang lain, kenapa aku harus peduli? Pada titik ini, sedikit kebanggaan terpancar di wajah Wei Hong, dan dia berkata, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Mengenai pendapat orang lain, tidak perlu dipedulikan sama sekali. Aku hanya menekuni seni bela diri. Ada terlalu banyak orang yang hanya bertemu sekali dalam seni bela diri. Jika aku peduli dengan masalah ini, maka lebih baik aku tidak berlatih seni bela diri. Pada saat ini, Kuang Fei Er tampaknya baru pertama kali bertemu Wei Hong. Melihat ketajamannya yang tidak disengaja, ekspresinya sedikit berubah. Mungkin, karakter seperti ini adalah wajah aslinya. Baiklah, karena kamu sudah mengerti sendiri, aku tidak akan banyak bicara. Kuang Fei Er berkata dengan lembut saat ini dan pergi. Melihat kepergiannya, Wei Hong menggelengkan kepalanya diam-diam. Dengan kepribadian seperti Kuang Fei Er, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, dia ditakdirkan untuk tidak berumur panjang dalam kehidupan ini. Namun, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan Wei Hong tidak cukup sombong untuk mengarahkan orang lain. Tepat ketika Wei Hong sedang menunggu untuk melihat siapa lagi yang akan datang untuk menantangnya dalam duel, 3 tamu tak terduga muncul. Melihat bahwa ketiganya selalu muncul bersama dimanapun dia melihat mereka, Wei Hong diam-diam memfitnah mereka dalam hatinya. Namun, Wei Hong menunjukkan senyum di wajahnya. Kakak, adik, apa yang kalian lakukan di sini hari ini? Tapi jangan katakan kalian ingin menantangku. Bahkan jika aku berlatih selama beberapa tahun lagi, aku tidak akan menjadi lawan kalian. Melihat Wei Hong begitu rendah hati, Deng Chao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka datang untuk mencari Wei Hong karena, di satu sisi, sekte Tianya terlalu membosankan dan kali ini sekte luar agak ramai di sisi lain. Setelah mendengar tentang perilaku sembrono Wei Hong, mereka juga ingin melihat apa yang dipikirkannya. Jangan terlalu sembrono. Apa yang kau pikirkan dengan kekuatanmu? Bahkan jika kau tidak sebanding dengan yang lain, mustahil bagimu untuk kalah begitu cepat. Bagaimana kau bisa terus membuat alasan saat berlatih bela diri? Ingatlah untuk tidak mundur. Hanya ketika kau menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat, kau dapat memiliki kekuatan untuk bangkit. Miao Dongfeng sama sekali tidak mengatakan apapun kepada Wei Hong. Ia hanya mulai memberi ceramah. Terima kasih atas bimbinganmu, saudaraku. Aku telah belajar banyak. Besok, dalam kompetisi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Wei Hong juga menyingkirkan senyumnya, mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Lagi pula, kultivasimu belum cukup. Beri dirimu sedikit tekanan dan tembuslah level seniman bela diri sesegera mungkin. Kalau begitu, aku khawatir tidak akan mudah bagi kami untuk bertarung denganmu. Mei Ting masih memiliki senyum di wajahnya, dan dia berbisik kepada Wei Hong. Wei Hong tidak membantah, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tentu saja dapat merasakan bahwa ketiga orang di depannya, seperti Yuan Xi, benar-benar melakukannya demi kebaikannya sendiri. Mungkin, hanya murid inti inilah yang benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap sekte Tianya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan, semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pada malam hari itu, suara yang agak arogan sekali lagi terdengar dari kediaman Wei Hong, menyebabkan beberapa murid luar akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan dan segera berlari menuju kediaman Wei Hong. Kita akan bertarung besok. Peringkatnya sudah ditentukan. Siapapun yang ingin melawanku harus memasang taruhannya hari ini. Siapapun yang tidak bertarung besok adalah cucu. Kita akan bertarung besok. Peringkatnya sudah ditentukan. Siapapun yang ingin melawanku harus memasang taruhannya hari ini. Siapapun yang tidak bertarung besok adalah cucu. Harus dikatakan bahwa setelah Wei Hong mengatakan ini, semua murid luar, bahkan mereka yang tidak ingin bertarung, menjadi marah dengan kata-kata Wei Hong, siapapun yang tidak bertarung adalah cucu. Bagaimanapun, mereka yang terpilih untuk bergabung dengan sekte Tianya semuanya sombong dan angkuh. Dasar orang menyebalkan, karena kau bilang ingin bertarung, aku akan menemanimu. Ada sedikit kekejaman di wajah semua orang. Pada saat ini, mereka mengabaikan semuanya dan langsung pergi ke kediaman Wei Hong. Kali ini, halaman tempat Wei Hong berada dipenuhi orang. Akhirnya,
Cucu terakhir ini telah kukirim pergi. Jejak kelelahan muncul di wajah Wei Hong. Melihat daftar di depannya dan batu roh di cincin penyimpanan, Wei Hong tersenyum. Dia akhirnya terpikat. Kau benar-benar bertaruh 1000 batu roh denganku, Cheng Da. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Melihat nama Cheng Da, Wei Hong menunjukkan seringai dan berkata dengan sedikit nada main-main. Wei Hong, apakah kamu yakin ingin bertanding dengan begitu banyak orang besok? Bahkan jika itu adalah pertarungan round robin, kamu tidak akan mampu menahannya. Kecuali kami dan beberapa orang dari Feng Cheng, ada sekitar 30 pemuda di sini, dan mereka semua ingin menantangmu. Kamu hanya, Wei Wuming duduk di samping, melihat ekspresi Wei Hong yang acuh tak acuh, dia juga menunjukkan sedikit kekhawatiran dan menasihati dengan cemas. Kau hanya mencari kematian, kan, kata Wei Hong sambil tersenyum. Meskipun Wei Wuming tidak mengatakan apa-apa, ekspresi di wajahnya dengan jelas mengungkapkan makna ini. Wei Hong juga menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, karena aku berani menantang mereka semua, aku secara alami cukup percaya diri. Selain itu, batu roh ini diperoleh secara gratis, mengapa aku tidak mengambilnya? Tapi, pernahkah kau memikirkannya di antara 30 orang ini? Ada terlalu banyak seniman bela diri kelas 1. Aku akui bahwa kau sangat kuat dan dapat melawan seniman bela diri kelas 1, tetapi jangan lupa, ada 30 dari mereka. Bahkan kakak senior kita tidak akan berani melakukan itu. Melihat kekhawatiran yang tulus di mata Wei Wuming, Wei Hong merasakan arus hangat di hatinya dan melanjutkan, jangan membujukku lagi. Aku tidak akan kalah. Melihat kepercayaan diri yang terpancar dari Wei Hong saat dia mengatakan ini, Wei Wuming berhenti berusaha membujuknya. Dia akan pergi bersama Wei Hong besok, jadi yang terburuk, dia akan melanggar aturan dan menghentikannya. Melihat Wei Wuming pergi dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Wei Hong juga diam-diam menganggapnya lucu. Besok, aku akan memberimu kejutan. Aku hanya berharap kau bisa bertahan. Setelah melihat daftar itu, mata Wei Hong berkilat dingin, dan dia berkata dengan ringan. Apakah kamu sudah mendengar Wei Hong sebenarnya berencana untuk menantang 30 murid luar hari ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya dengan 30 murid? Wei Hong tidak akan bisa menang meskipun dia sangat kuat. Sayangnya, aku masih terlalu muda dan terburu nafsu. Lagi pula, taruhannya kali ini adalah 500 batu roh. Bukankah Wei Hong akan kehilangan segalanya? Di pagi hari, para murid sekte Tianya mulai berdiskusi dengan tenang lagi, dan semua orang menuju ke arah yang sama, arena sekte Tianya. Tidak hanya murid luar, tetapi juga murid dalam dan bahkan beberapa tetua siap untuk melihatnya. Aku bahkan tidak berani menantang 30 murid itu sendirian. Apakah menurutmu Wei Hong benar-benar gila atau dia sedang merencanakan sesuatu dalam perjalanan ke arena? Miao Dongfeng menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya, tidak dapat memahaminya. Saya selalu merasa dia punya trik tersembunyi. Ayo, ngomong-ngomong, kompetisi akan segera dimulai dan kita akan tahu hasilnya. Deng Chao juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tidak yakin. Saya percaya pada Wei Hong. Saya yakin dia akan menang. Mei Ting berkata dengan yakin, dengan senyum di wajahnya. Mengapa? Miao Dongfeng berhenti dan bertanya. Intuisi, kamu tidak menyadari bahwa tidak peduli jam berapapun, mata Wei Hong tidak pernah menunjukkan kepanikan. Dia selalu begitu tenang. Ketenangan seperti ini terkadang bahkan sedikit tidak dapat dipercaya. Mei Ting menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Arena kompetisi sekte Tianya sangat luas, seperti arena gladiator, terbagi menjadi 2 lantai, dan ada 4 panggung kompetisi berbentuk persegi. Setiap kompetisi akan dipimpin oleh seorang diaken. Bagaimanapun, meskipun hidup dan mati bukanlah masalah hidup dan mati di arena, tetap saja harus ada seseorang yang menegakkan aturan. Sekte Tianya memiliki peraturan yang ketat, oleh karena itu, meskipun ada lebih dari 1000 orang berkumpul di tempat tersebut saat ini, dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, tidak ada kekacauan sama sekali. Yang berdiri di arena di tengah tidak lain adalah tetua ketiga dari sekte Tianya, Duan Hai. Pada saat ini, Duan Hai berdiri diam di arena dengan mata sedikit terpejam, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Namun, kebisingan di seluruh arena tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Wei Hong ada di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak pelan, dan Duan Hai membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda berpakaian biru berjalan masuk dari pintu masuk. Meskipun dia tampak sedikit kekanak-kanakan, dia memancarkan rasa percaya diri dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Begitu dia memasuki arena, dia tersenyum dan berkata, "Maaf,
aku membuatmu menunggu begitu lama. Percaya diri, tenang, dan dengan suara mantap, pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, sial, sok banget. Namun, meskipun semua orang merasa iri, kemunculan Wei Hong saat ini, ditambah dengan sedikit ketenangan, membuat semua orang merasa bahwa kompetisi ini mungkin tidak akan diputuskan secepat itu. Bagaimanapun, akan ada 30 pertarungan. Kukira kau tidak berani datang. Pada saat ini, terdengar suara yang agak suram. Wei Hong tahu siapa orang itu tanpa menoleh. Aku hanya berharap kamu masih bisa mengatakan ini saat kamu terbang meninggalkan lapangan nanti. Wei Hong masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi kata-kata yang dia katakan membuat Si Bin sangat marah lagi. Mari kita lihat apa yang tersisa. Si Bin berteriak pelan saat ini, dan langsung melakukan gerakan kakinya. Dengan keanggunan yang tidak biasa, dia berdiri tepat di panggung pertarungan. Desir, Si Bin menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Wei Hong di bawah. Ia melesatkan kekuatan besar, matanya menunjukkan semangat juang yang membara, dan ia berteriak pelan, Wei Hong, maju dan bertarunglah. Kita bertarung saja sampai akhir, kata Duan Hai dengan tenang, lalu dia berjalan meninggalkan arena dan meninggalkannya untuk mereka berdua. Suara mendesing. Semua orang bahkan tidak menyadari bagaimana Wei Hong bergerak. Mereka hanya merasa pandangan mereka kabur, dan kemudian mereka melihat Wei Hong berdiri di panggung pertarungan. Dia melirik Si Bin dengan tenang, dan kemudian berkata ke sudut di bawah mereka yang mengatakan ingin melawanku kemarin, datanglah bersama-sama, agar tidak membuang-buang waktu. Ledakan. Begitu Wei Hong selesai berbicara, semua orang yang hadir menunjukkan keterkejutan. Apakah Wei Hong gila? Itulah yang ada di pikiran semua orang. Kau tahu, di antara 30 pemuda itu, tingkat kultivasi terendah adalah seorang prajurit tingkat 9. Kau benar-benar akan melawan 30 orang sendirian. Semua orang melihat Wei Hong di lapangan dan tiba-tiba merasa bahwa orang ini gila. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba menarik perhatian Miao Dongfeng, yang berdiri tidak jauh dari sana, berkata dengan suara berat dengan kilatan kemarahan di matanya. Lihat lagi, lihat lagi. Raut wajah Deng Chao agak jelek saat ini. Anda boleh saja bersikap sombong dan percaya diri, tetapi Wei Hong jelas-jelas mencari kematian. Tetua Agung juga mengatakan bahwa anak ini dapat dilatih. Tampaknya dia salah. Meskipun ekspresi Duan Hai tidak berubah, dia menggelengkan kepalanya sedikit dalam hatinya dan siap untuk mencoret Wei Hong dari daftar murid inti sekte Tianya. Haha, Yuan Si, inilah bakat yang kau incar, si jenius muda. Menurutku dia hanya orang bodoh. Bahkan Miao Dongfeng dan 3 orang lainnya tidak berani melawan 30 murid sendirian, terutama Feng An, Cheng Da, Chu Yu dan yang lainnya yang sangat kuat. Apakah anak ini benar-benar gila? Zhao Long menatap Wei Hong di arena dan tertawa. Dia berkata kepada Yuan Si di samping dengan sedikit sarkasme. Yuan Si mengabaikan Zhao Long. Ia percaya pada penilaiannya sendiri. Namun, kekuatan Wei Hong saat ini masih berada di level ke-9. Kualifikasi apa yang ia miliki untuk menantang yang lain secara langsung? Feng An mencibir saat ini dan mengabaikan Wei Hong. Jadilah sombong sekarang. Semakin sombong kamu, semakin besar keterkejutan yang akan kamu timbulkan saat aku membasmimu seketika. Karena itu, dia masih menatap arena dengan tenang. Tidak hanya Feng An, bahkan Cheng Da pun tetap tenang saat ini. Hari ini, tetua ketiga menjadi wasit, yang dapat dikatakan sebagai kesempatan besar untuk membuat namanya terkenal. Mulai sekarang, aku, Cheng Da, akan menjadi terkenal di sekte Tianya. Kecuali 2 orang ini, pemuda lainnya yang berada di bawah level seniman bela diri sedikit khawatir, tetapi tidak bergerak. Namun, mereka yang berada di level seniman bela diri sepenuhnya menganggap kata-kata Wei Hong sebagai lelucon. Bocah sombong, aku tidak butuh orang lain. Aku bisa mengalahkanmu sendiri. Si Bin melihat bahwa Wei Hong sama sekali mengabaikannya. Kemarahan melintas di wajahnya, dan dia langsung melepaskan niat pedang keduanya. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi ketangguhan pedang. Si Bin berteriak pelan, hujan berubah menjadi peri terbang. Saat Si Bin berteriak pelan, pedang Si Bin berubah menjadi cahaya pedang yang seperti tetesan air hujan yang mengelilinginya. Kemudian, semua tetesan air hujan itu dikonsumsi dan dikumpulkan menjadi cahaya 7 warna. Semua niat pedang Si Bin langsung terkumpul pada cahaya 7 warna, yang panjangnya sekitar 3 meter dan lebarnya 1 meter. Cahaya itu sangat menindas dan langsung menyelimuti Wei Hong. Perubahan mendadak di lapangan juga mengejutkan semua orang di bawah. Si Bin sangat kuat sehingga jurus hujan bertransformasi menjadi peri ini dapat membasmi seniman bela diri tingkat 1 dalam hitungan detik.
Benar sekali. Bocah sombong Wei Hong ini mungkin benar-benar akan mati kali ini. Sayangnya, aku belum bertarung dengannya. Semua orang berbicara dengan keras, ekspresi Yuan Xi tidak terlalu bagus, dan Duan Hai bahkan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi itu cukup bagus untuk dapat menjemput seorang jenius seperti Xi Bin. Pada saat ini, semua orang mendengar teriakan pelan hancur. Selanjutnya, orang-orang di bawah nampaknya tidak mempercayai mata mereka. Yang kulihat hanyalah Wei Hong benar-benar menghancurkan jurus pedang terkuat Xi Bin hanya dengan satu pukulan, lalu dia bergerak dan langsung datang di depan Xi Bin. Nak, pergilah ke neraka. Xi Bin terkejut ketika Wei Hong mematahkan pedangnya, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya dan siap untuk memblokir serangan Wei Hong dengan pedangnya lagi. Ledakan. Menghadapi gerakan pedang Xi Bin, tinju kanan Wei Hong meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Selain itu, ia terus bergerak maju dan memukul dada Xi Bin secara langsung. Engah. Kekuatan pukulan ini terlalu besar, 100.000 pon kekuatannya, bahkan jika hanya setengahnya yang digunakan, pukulan itu tetap mendarat langsung di tubuh Xi Bin. Semua orang hanya mendengar suara tulang patah, dan Xi Bin juga berdarah deras. Wei Hong tidak berhenti di situ. Dia langsung menggunakan teknik Peng Ibel dan menarik Xi Bin kembali dalam sekejap, lalu mencengkeram tenggorokan Xi Bin dengan tangan kanannya. Sudah kubilang, kau hanya sampah di hadapanku. Kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakanku pun. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menantangku dengan setiap kata yang diucapkan Wei Hong? Ekspresi Xi Bin menjadi semakin marah. Dalam kemarahannya, ia memuntahkan darah lagi. Gulungan. Wei Hong berteriak pelan, dan Xi Bin terlempar keluar seperti guk-guk mati. Pada saat ini, Wei Hong penuh dengan semangat dan momentum. Dia menatap para pemuda yang ingin menantangnya dan berkata dengan niat membasmi, "Aku bilang kalian bisa bersatu. Tidakkah kalian ingin menantangku? Kalau begitu, aku akan memberi kalian kesempatan. Cheng Da, Feng An, Chu Yu, kalian semua, bersatu, apakah kalian berani? Sudah kubilang kalian boleh datang bersama. Apa kalian tidak akan menantangku? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Cheng Da, Feng An, Chu Yu, kalian semua, datang bersama. Berani." Di seluruh arena, hanya suara Wei Hong yang terdengar seperti pembasmi. Semua orang di arena tercengang sejenak, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Xi Bin, yang baru saja memiliki keuntungan, sekarang disingkirkan oleh Wei Hong, dan hidup atau matinya tidak diketahui. "Apa kau tidak berani?" Wei Hong melihat orang-orang yang namanya disebutnya tidak bergerak. Senyum sinis melintas di benaknya, tetapi ekspresi jijik melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan. "Karena kamu yang meminta, maka itu akan terjadi sesuai keinginanmu." Cheng Da dan yang lainnya saling memandang, dan terbang langsung ke arena. Melihat Wei Hong, Cheng Da mengumpat dalam hatinya, bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat Cheng Da selesai berbicara, yang lainnya juga terbang langsung ke arena. Wei Hong telah menyatakan perang terhadap mereka. Tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, akan sangat memalukan jika mereka tidak berani menerima tantangan itu. Arena itu tidak kecil, tetapi ketika lebih dari 20 pemuda berdiri di arena, seluruh arena tampak agak ramai. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini. Semua orang menatap panggung, jelas ingin melihat apakah Wei Hong memiliki kemampuan untuk melawan banyak orang sendirian. "Nak, hari ini aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian." Feng An menatap Wei Hong lekat-lekat saat ini, jejak kemarahan melintas di wajahnya, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. "Berhenti bicara omong kosong dan bertarunglah." Melihat begitu banyak pemuda mengelilinginya, ekspresi Wei Hong tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan tenang. Begitu kata bertarung keluar, Wei Hong melancarkan serangan yang kuat. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan teknik Peng Ibel, dan dengan cepat menyerang Feng An. Pengadilan kematian. Melihat Wei Hong benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang, Feng An menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Teknik pedang Liu Yun. Dengan teriakan pelan, Feng An sekali lagi menggunakan ilmu pedang keluarganya, dan menyerang Wei Hong secara langsung seperti air yang mengalir. Dibandingkan dengan terakhir kali, ilmu pedang Feng An lebih tajam dan tenang. Pada saat Feng An bergerak, wajah Cheng Da menjadi dingin, dan dia langsung menggunakan niat pedangnya. Dia memegang pedang dengan erat, menatap Wei Hong, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Kali ini, Cheng Da bisa dikatakan telah kehilangan muka. Tidak peduli apa, dia memiliki begitu banyak orang yang mengepung satu orang,
yang akhirnya menjadi bahan ejekan. Tebasan aliran tunggal. Chengda berteriak pelan, dan bilah pedangnya melesat seperti sungai. Bilah pedang itu menekan Wei Hong, bertekad untuk menjatuhkan Wei Hong. Dia tidak punya pikiran lain. Karena dia sudah kehilangan muka, maka, basmi Wei Hong, dan sisanya bukan intinya. Tinju Xiaoyao. Telapak tangan cincin besar. Tebasan angin jernih. Kaki besi. Pemuda-pemuda lainnya juga menyerang pada saat ini, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya dilancarkan ke arah Wei Hong. Serangan intensif seperti itu membuat orang-orang di bawah merasa takut. Jika serangan sebesar itu muncul pada mereka, mereka mungkin akan langsung hancur menjadi debu. Merusak, merusak, merusak. Menghadapi serangan sekuat itu, wajah Wei Hong tampak garang dan menakutkan. Ia berteriak marah, tetapi ia tetap tidak menghunus pedangnya. Ia bergerak maju mundur di atas ring. Setiap kali ia berteriak, seorang pemuda terlempar keluar dari ring. Engah, engah, engah. Dalam waktu kurang dari sesaat, hanya tersisa 6 pemuda dari 29 orang yang baru saja ada di sana. Pada saat ini, Wei Hong di lapangan begitu kuat sehingga dia tak terhentikan. Dengan kekuatan seorang pejuang kelas 9, dia langsung mengalahkan semua pemuda berbakat dan memimpin. 9 transformasi naga melambung. Feng An juga sangat marah saat ini. Jika mereka, dengan begitu banyak orang, masih tidak dapat mengalahkan Wei Hong, maka mulai sekarang, dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi bahan pembicaraan dan tawa semua orang. Feng An hanya berteriak pelan, dan pedang panjang itu mengeluarkan suara seperti auman naga. Energi pedang yang muncul berubah, dan kemanapun ia lewat, naga-naga raksasa meraung marah, seolah mewakili suasana hati Feng An saat itu, dan langsung menelan Wei Hong. Teknik pedang pengunci. Pada saat Feng An bergerak, Chengda menebas Wei Hong dengan pedang panjangnya. Pada saat ini, Chengda tidak lagi berani meremehkan Wei Hong. Pedang itu melesat secepat kilat, menghalangi semua rute mundur Wei Hong. Selain kedua orang itu, beberapa pemuda juga meraung dan melancarkan serangan terkuat mereka untuk membasmi Wei Hong. Wei Hong tidak lagi sombong. Dengan desiran, pedang tirani muncul di tangannya. Pada saat niat pedang 3 titik terisi, Wei Hong melihat semua serangan dan berteriak pelan tebasan tirani. Dengan satu pisau, dia langsung menghantam serangan Feng An dan Chengda, dan langsung mematahkan serangan mereka. Cahaya pisau menghantam kedua orang itu dengan keras, membuat mereka mundur. Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya meledak. Saat Wei Hong selesai berbicara, ledakan dahsyat menyebar langsung dari sekitar kedua orang itu ke sekitarnya. Yang pertama terkena adalah kedua orang itu. Mereka terlempar keluar lapangan tanpa ada reaksi apapun. Saat Wei Hong menggunakan pedangnya yang mendominasi, dia juga menggerakkan kakinya dengan ringan untuk menghindari serangan dari belakang. Ledakan itu hanya menyisakan 2 orang di lapangan. Wei Hong hanya menyingkirkan pedangnya, menatap kedua orang itu dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan bergegas ke arah mereka. Namun, sebelum Wei Hong sempat melancarkan pukulan, kedua pemuda di depannya melompat keluar dari arena dan mengakui kekalahannya dengan sangat jelas. Dengan menyerahnya kedua pemuda itu, Wei Hong menjadi satu-satunya yang tersisa di arena. Apakah mereka benar-benar mengalahkan mereka semua? Semua orang menatap kosong ke arah Wei Hong di lapangan, dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Namun, situasi di depan mereka begitu nyata. 30 murid yang menantangnya, termasuk Si Bin, semuanya diam-diam meninggalkan arena. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, itu terlalu memalukan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau anak ini benar-benar menang, dan menang dengan begitu mudahnya. Miao Dongfeng berkata dengan ekspresi kosong, dengan sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Jangan bilang kamu tidak percaya. Bahkan jika seseorang memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan percaya. Tapi itu benar-benar terjadi. Deng Chao juga memperlihatkan tatapan bingung di matanya dan tersenyum pahit. Ayo kita pergi juga. Aku tak sabar melihat seberapa hebat Wei Hong saat dia berhasil menjadi seniman bela diri. Mei Ting masih setenang biasanya, tetapi kegembiraan di matanya membuktikan kegelisahan batinnya. Tampaknya Tetua Agung memiliki penglihatan yang tajam. Anak ini pasti akan membawa keberuntungan bagi Sekte Tiannya di masa depan. Wajah Duan Hai yang sedikit tua tampak sangat gembira saat ini, dan dia meraung keras di dalam hatinya. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi. Selama 3 hari ini, seluruh Sekte Tiannya membicarakan Wei Hong. Auranya yang mendominasi di arena dan adegan di mana ia mengalahkan 30 orang benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Namun, Wei Hong sangat pendiam selama 3 hari. Selama 3 hari ini, tidak ada seorang pun di antara murid-murid luar yang menantangnya lagi. Namun,
Si Bin sangat tangguh. Setelah kompetisi, dia mendatanginya secara langsung dan dia tidak akan menyerah. Wei Hong menunjukkan sedikit persetujuan terhadap karakter Si Bin, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Selama 3 hari ini, Wei Hong selalu memiliki perasaan samar bahwa dia akan segera berhasil, tetapi dia selalu sedikit kurang. Lupakan saja, jangan terlalu cemas. Mungkin waktunya belum tepat. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berdiri. Berlatih keras secara menangui buta belum tentu merupakan hal yang baik. Lebih baik pergi ke sekte untuk melihat tugas apa saja yang tersedia. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan sedikit pengalaman. Wei Hong, kamu mau kemana? Begitu dia keluar, dia bertemu Wei Wuming. Melihat Wei Hong benar-benar mau keluar, dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya akan pergi ke istana Feng Lei untuk melihat apakah ada tugas baru-baru ini. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, "Oh, silakan saja, aku masih harus terus berlatih. Kali ini, kamu tidak akan menemui masalah sama sekali dalam penilaian murid-murid inti. Aku masih sedikit tidak yakin." Wei Wuming juga memaksakan senyum dan kemudian kembali ke kamarnya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak akan ada masalah sama sekali untuk memasuki gerbang dalam, tetapi dia masih belum begitu yakin dengan kompetisi penilaian gerbang dalam. Bagaimanapun, meskipun dia sangat kuat sekarang, dia masih tidak berani ceroboh. Sepanjang jalan, Wei Hong juga merasakan beberapa tatapan mata tertuju padanya, tetapi Wei Hong sama sekali tidak peduli dan melangkah langsung ke istana Feng Lei. Pada saat ini, istana Feng Lei, yang tadinya sedikit berisik, tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke arah Wei Hong. "Kakak, apakah kamu di sini juga untuk menjalankan misi?" Salah satu pemuda, menahan rasa takutnya, menyapa Wei Hong. Sekte yang lebih kuat, tetapi bisa disebut kakak senior, Wei Hong tidak peduli, terkekeh dan mengangguk. Melihat Wei Hong tidak seganas saat di arena, beberapa orang mengumpulkan keberanian untuk menyapa Wei Hong satu demi satu. Wei Hong tersenyum dan mengangguk kepada semua orang ini. Dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap murid-murid biasa ini. Dia melihat ke dinding. Pada saat ini, diskusi beberapa orang di sekitarnya membangkitkan minat Wei Hong. "Hei, sudahkah kau dengar Zhuang Mubai pergi berlatih, tetapi dia berulang kali dibasmi dan nyaris lolos dari kematian. Bahkan ada beberapa kali seseorang melihatmu dikejar dan dibasmi. Tentu saja aku mendengarnya. Anak ini bahkan membasmi 3 putra wali kota kota Sanle. Akan aneh jika dia tidak bertarung sampai mati bersamanya. Dia membasmi banyak murid sekte Tianya kita, jadi dia pantas mendapatkannya. Ya, aku sangat berharap seseorang dapat membasminya. Dengan begitu, kita bisa merasa lega." Mendengar pembicaraan tenang orang-orang di sekitarnya, Wei Hong mengangguk diam-diam. Zhuang Mubai, sebagai tuan muda yang luar biasa dari negara Wuji, tidak boleh diremehkan. Jika dia dirampok dan dibasmi dengan mudah, dia tidak akan disebut jenius. Memikirkan hal ini, Wei Hong terus mencari tugas. Karena penilaian gerbang dalam akan diadakan setengah bulan lagi, mustahil bagi Wei Hong untuk memilih tugas yang terlalu jauh. Tiba-tiba, sebuah tugas membangkitkan minat Wei Hong. 150.